Tema yang kita pakai hari ini adalah, yang mau kita pilih hari ini adalah memahami kebutuhan pria ya. Ya so ini harusnya sih yang bahas harusnya bukan ya mestinya sih kalau lebih tepat sih harusnya bahas tuh wanita ya gitu kan. Jadi pembicara pria seperti saya harusnya membahas tentang memahami kebutuhan wanita gitu ya. Lalu pembicara wanita yang harusnya membicarakan tentang memahami kebutuhan pria gitu. Jadi supaya lebih nggak ada bias gitu ya. Tapi saya berusaha nggak ada bias lah, karena ini bukan untuk saya sih, tapi untuk ini ya Pak, kehidupan yang lebih mengerti pasangan kita ya, either sudah menikah atau belum menikah, akan menikah, termasuk di dalam spiritualitas, bagaimana kita mencintai yang lain, lebih mau memahami orang lain daripada kita dipahami, lebih mau mengerti orang lain daripada dimengerti, lebih mau mencintai orang lain daripada kita dicintai gitu. Maksudnya ini dalam pengertian kedewasaannya seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita ya, regardless kita ini laki-laki atau wanita gitu. Ya panggilannya pria yaitu memahami kebutuhan wanita pasti gitu. Panggilannya wanita itu bukan dipahami, bukan. Panggilannya wanita itu bagaimana memahami kebutuhan pria gitu. Memang konteks ini terutama adalah di dalam kaitan dengan pernikahan ya, tapi saya percaya juga kita bisa lebih luas di dalam hal ini apa ini. Termasuk mungkin juga misalnya di dalam mendidik anak ya, anak laki-laki ya sama sih kebutuhannya juga sama kebutuhan pria gitu kan ya, dipersiapkan ke arah sana juga seharusnya gitu. Jadi bukan cuma untuk suami kita gitu, tapi juga bisa untuk anak laki-laki atau mungkin untuk yang ya laki-laki dalam pengertian lebih general gitu. Oke, yang pertama ya, yang pertama kalau kita membaca di dalam Efesus Korintus ya, ini mungkin ayat yang paling penting ya, ini secara garis besarnya, paling utamanya, payung besarnya, itu kalau saudara membaca di situ panggilan laki-laki itu kan untuk mengasihi istrinya, mengasihi istrinya. Lalu istri itu tunduk kepada suaminya gitu. Laki-laki itu mencintai istrinya, istri itu menghormati suaminya. Jadi ini kebutuhan yang pertama ya, mungkin boleh dibilang payung besar nih. Semua yang lain boleh ditaruh di dalam sub ya, di dalam hal ini gitu. Yaitu kebutuhan untuk dihormati, kebutuhan untuk bisa memimpin istri di dalam hal ini ya. Sama juga dia di dalam hal ini ditaruh di dalam ordo yang lain, di atasnya bukan berarti nggak ada apa-apa gitu, tapi di atas dia ada Kristus ya. Dia sendiri dipimpin oleh Kristus, dia memimpin istrinya. Efesus 5:33. Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Istri itu tunduk kepada suaminya ya. Istri itu menghormati suaminya ya, di dalam ayat yang ke-33. Sedangkan suami itu mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Jadi sekali lagi ya, seperti tadi kita katakan, di dalam Alkitab ini sederhana sih sebetulnya. Ini ya, very pointed. Laki-laki dipanggil untuk mengasihi istrinya, mencintai seperti dirinya sendiri. Kemudian istri dipanggil untuk menghormati suaminya. And therefore kita melihat di sini kaitannya, kalau sudah membaca secara keseluruhan, Efesus 5 ini kaitannya kan dengan pernikahan Kristus terhadap jemaat ya. Pernikahan Kristus dengan jemaat. Lalu sebagaimana the church, jemaat itu submit kepada Kristus ya. Demikian juga wanita itu submit kepada pria ya, submit kepada suaminya. Nah, 1 Korintus 11 ayat 3 ini juga penting karena kan orang bisa bertanya-tanya di dalam arti ini ya sudah ya, jadi bagaimana ya, ini submit at all cost, termasuk kalau dia aniaya, terus kalau laki-lakinya egois, kalau laki-lakinya nggak peduli sama sekali, nggak bertanggung jawab, bagaimana gitu? Apakah itu juga harus submit? Kan seringkali ada pertanyaan seperti itu ya.
Sebenarnya kalau sudah membaca Alkitab ya, itu sudah dibicarakan, bukan nggak ada prinsip tentang ini. Sudah membaca di dalam 1 Korintus 11 ayat 3 ya, saya baca bagian ini. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi Bapa mengepalai Kristus, Kristus mengepalai suami atau laki-laki ya. Laki-laki atau suami mengepalai istrinya. Jadi saudara melihat di sini seorang suami itu bukan nggak ada yang ditaati ya. Seorang suami itu bukan nggak ada yang dihormati di atasnya gitu. Seorang suami yang hanya expecting istrinya untuk menghormati dia, tapi dia sendiri nggak menghormati Kristus ya, itu bukan seperti yang diajarkan Alkitab. Yang diajarkan Alkitab di sini adalah dia ada ordo di atasnya. Ya. Perlu ya, saya ini suami ini sendiri perlu ada ordo di atasnya. Karena kalau tidak, ya dia akan ekspektasinya itu keliru ya di dalam hal ini. Bagaimana dia akan memimpin istrinya dengan benar kalau dia sendiri nggak dipimpin oleh Kristus. Jadi saudara melihat di sini ya, kebutuhan dihormati ya, kebutuhan memimpin istrinya, ya betul, Alkitab mengajarkan demikian. Tapi dia sendiri juga membutuhkan untuk dipimpin oleh Kristus. Ya, Kristus sendiri itu saya itu dikepalai ya oleh Bapa, seperti saudara membaca di dalam bagian ini kan, kepala dari Kristus ialah Allah. Bahkan Kristus sendiri itu submit kepada the Father, kepada Allah Bapa. Nah, saya sengaja kasih di sini saya belakangnya ini apa seperti kayak lawannya gitu ya, anti narasinya ya, anti liturginya gitu. Apa yaitu ini saya waktu seorang istri yang seharusnya itu dia itu dipimpin ya, tapi dia itu lebih mau memimpin ya, memimpin, mengontrol dan sebagainya. Ya ini merusak saya, sebetulnya merusak dua-dua ya, bukan cuma merusak hanya suaminya saja gitu, tapi merusak dirinya sendiri. Mungkin kalau harus pilih mana yang lebih merusak dirinya sendiri sebetulnya gitu, daripada merusak suaminya. Karena panggilan istri itu bukan di situ sebetulnya. Panggilan istri itu adalah dipimpin ya, seperti diajarkan di dalam kitab suci. So ini adalah bagian payung besarnya yang paling sederhana saya. Kita membicarakan ini kan apa seperti kelihatan sederhana, tapi sebetulnya di sini sudah mencakup semuanya ya. Emerson Eggerichs misalnya saya itu apa penulisnya mungkin kita juga pernah kutip ya, Love and Respect. Dia terus kemudian menjabarkan apa artinya kebutuhan pria yang membutuhkan respect itu apa artinya gitu. Dia membicarakan ini ya, apa ada sub kebutuhan gitu. Nah, saya ada kutip beberapa di antaranya, tapi juga dari source yang lain. Nah, sekarang kita masuk yang sedikit lebih detail ya. Kita ini ya saya mengaitkan karena begini saya, apa pernikahan suami istri Kristen ya, kita bicara dari perspektif Kristen di sini ya, perspektif Kristiani itu kan selalu sebetulnya menunjuk kepada pernikahan Kristus dan jemaatnya. Jadi kita bisa merenungkan di sini ya, selalu dikaitkan dengan Kristus karena laki-laki itu kan posisinya itu sebetulnya kan pada posisi Kristus. Meskipun laki-laki jelas bukan Kristus ya, ini jelas sekali gitu, bukan Kristus, laki-laki bukan Kristus, tetapi laki-laki itu dipanggil untuk menjadi seperti Kristus gitu kan ya. Jadi, nah saudara bisa menggali dari sini, jemaat itu panggilannya apa sih terhadap Kristus? Lalu kita coba terjemahkan di dalam konteks suami istri itu bagaimana gitu. Gereja itu kan dipanggil untuk percaya ya kepada Kristus, percaya, trust, beliefs ya. So di dalam hal ini saya kebutuhan laki-laki yang sangat-sangat ya menyerupai Kristus di dalam hal ini, yaitu dipercaya, sederhana ya. Dipercaya itu lawan katanya curiga, dicurigai. So di dalam kehidupan pernikahan ya, khususnya kalau ini ya Pak, ya sebetulnya ini works both way ya, pastilah sebetulnya. Maksudnya perempuan juga tentu perlu dipercaya ya, tapi di sini kita membicarakan dalam konteks kebutuhan laki-laki. Kalau perempuan itu terus-menerus curiga saya kepada suaminya ya, itu nggak menolong sebetulnya. Curiga menghidupi ini ya Pak, kecurigaan.
nggak ada kepercayaan, distrust gitu ya. Ya akhirnya menimbulkan keretakan di dalam pernikahan itu karena nggak ada trust lagi, nggak ada kepercayaan. Kepercayaan itu selalu ada resiko, seperti kita sudah pernah mengatakan ya. Orang yang percaya itu selalu ada resikonya. Tapi kita sebagai orang-orang yang sudah bertumbuh dewasa ya, kita semua mengerti bahwa di dalam hidup ini memang ada resiko gitu. Maksudnya kalau nggak mau ada resiko sama sekali ya, nggak usah nyalain kompor, nggak usah keluar rumah ya, nggak usah apa lagi mungkin juga nggak usah mandi kali ya. Nggak usah keramas gitu, keramas ada resiko rontok rambutnya. Apalagi ya nggak usah melakukan apa-apa gitu. Itu kan nggak bisa dihidupi sebetulnya. Di dalam kehidupan ini banyak hal itu memang ada resiko. Tapi kita sebagai orang percaya, nggak usah ngomong orang Kristen sebetulnya. Orang yang nggak Kristen pun tahu ya bahwa di dalam hidup ini kita nggak bisa digerakkan hanya oleh kecurigaan. Ya. Kalau ada laki-laki yang sampai nggak bisa kerja, dia kerja apapun tuh nggak bisa ya. Jadi mau kerja A, istrinya ketakutan gitu ya. Ntar dia mau kerja yang B, ya istrinya ketakutan gitu ya. Ketakutan apa? Ketakutan nanti kalau rugi bagaimana? Ketakutan nanti kalau dia nggak bisa bekerja gimana? Ketakutan nanti terus kemudian sampai bangkrut rumahnya dijual bagaimana? Ketakutan kalau sampai dia nanti akhirnya nggak memperhatikan keluarga bagaimana? Akan terus ketakutan ini istri paranoia gitu ya. Nggak memberikan kepercayaan kepada suaminya, dia nggak bisa percaya. Saudara, kalau kita mengenal Kristus ya, kalau kita mengenal Kristus yang sejati, kita tahu pernikahan Kristus dengan jemaat itu diundang untuk percaya kepada Kristus. So, di dalam pernikahan saudara dan saya ya, khususnya di dalam ini ya, relasi laki-laki dan perempuan ya. Perempuan itu diundang untuk percaya kepada suaminya. Karena apa saya? Ya karena kita percaya doktrin Kristus yang demikian. Kalau kita dengan suami kita curiga terus, itu berarti Kristusnya adalah Kristus yang harus dicurigai terus. Saya mau tanya saya, mana Alkitab yang bilang Kristus harus dicurigai terus itu mana? Nggak ada kan? Di mana ajaran di Alkitab yang mengatakan hendaklah jemaat terus-menerus curiga kepada Kristus? Mana saya ayatnya? Nggak ada kan? Ya nggak ada, memang nggak ada. Yang ada adalah jemaat itu diundang untuk percaya kepada suaminya, yaitu Sang Kristus mempelai laki-laki. Nah, saya mengerti sekali lagi ya, saya ini laki-laki tetap bukan Kristus, betul. Saudara nggak salah mengatakan, iya, saya nggak ada persoalan Pak, ini taat kepada Kristus, saya nggak ada persoalan. Saya nggak ada persoalan percaya sepenuhnya kepada Kristus. Tapi saya sangat persoalan taat kepada suami saya dan percaya kepada suami saya. Alkitab mengatakan, prinsip sederhana ini ya, kalau kita nggak bisa melakukan kepada yang kelihatan, kita jangan ngomong kita melakukan itu kepada yang tidak kelihatan. Kalau saudara nggak bisa taat kepada suami yang kelihatan, omong kosong, taat kepada Allah yang nggak kelihatan itu omong kosong. Nggak ada itu kebohongan sebetulnya. Kepada yang kelihatan, itu kalau menurut Alkitab ya, itu adalah ketaatan yang lebih sederhana, itu perkara yang lebih mudah dan lebih kecil ya. Taat kepada Allah, itu adalah perkara yang lebih besar. Jangan dibalik ya, jangan dibalik, karena Alkitab nggak pernah mendukung itu. Itu sebenarnya cuma kebohongan dari dalam hati kita yang mengatakan, saya lebih percaya kepada Kristus, saya kalau sama Kristus nggak ada persoalan, saya taat. Tapi saya susah aja kalau taat kepada suami saya. Itu adalah orang yang berdusta kalau menurut Alkitab. Calvin mengajarkan ini waktu dia membicarakan tentang di dalam doktrin gereja ya. Dia membicarakan dalam prinsip yang sama, yaitu Tuhan itu memberikan kepada kita pelayan gereja ya, supaya kita belajar untuk rendah hati, bisa mendengarkan mereka dengan rendah hati. Kalau kita gagal ya menghargai mereka, submit kepada mereka, mendengarkan mereka ya, kecuali ini pemimpin gereja yang luar biasa brengsek itu lain lagi ya. Kita nggak ngomong yang seperti inilah kita ngomong di dalam pengertian orang yang diberkati Tuhan, yang dipakai Tuhan dan sebagainya. Tapi kalau dia nggak bisa gitu ya dia juga nggak bisa taat kepada Tuhan, sama prinsipnya. Tuhan itu menaruh di dalam kehidupan kita itu jejaring ordo, di mana kita itu bisa belajar untuk percaya, bisa belajar untuk submit, belajar untuk taat ya.
Dan ini sebetulnya adalah gambaran ketaatan kita, ya, submission kita kepada Allah sendiri. Nah, konsep Paulus sebetulnya cukup jelas ya di dalam hal ini, dan bukan hanya kalau saudara membaca di dalam house code itu ya, so-called house code seperti yang kita baca di dalam Efesus tadi, bukan hanya di dalam urusan suami istri sebetulnya, tapi juga di dalam tuan dan hamba ya, juga sama prinsipnya. Misalnya kita membaca di dalam pasal 6 ya, Efesus pasal yang ke-6 ya. Ayat yang kelima. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ya, saudara melihat kan di sini kan ya. Paulus nggak salah menulis ya di sini. Taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ini hubungan Tuhan dan hamba ya. Tuhan ini kan bukan Kristus ya. Paulus pasti tahu Tuhan bukan Kristus. Masa Paulus nggak ngerti kalau Tuhan itu bukan Kristus? Paulus pasti sangat tahu. Tapi hamba itu taat kepada Tuhannya. Itu sama seperti dia taat kepada Kristus. Saudara mengerti kan ya? Submission di dalam dunia yang kelihatan. Ya, ini di dalam spiritualitas kita submit kepada Tuhan. Submit kepada Tuhan yang tidak kelihatan. So, jadi, saudara mesti menghentikan ini ya, saya percaya kepada Yesus, tapi susah percaya kepada suami saya. Saya bisa taat kepada Tuhan, tapi saya susah taat kepada suami saya. Itu kita mesti menghentikan cerita itu, karena cerita itu nggak ada dukungan Alkitab. Ya, saudara. Kalau kita taat kepada Kristus, ya, kalau kita menghormati Kristus, dan kita juga menghormati dan taat kepada suami kita. Trust ya. Penting ya saudara ini untuk seorang laki-laki yang nggak dipercaya, wah sulit ya saudara, harap sih nggak mengalami krisis ya. Admiration ya, admirasi ini turunan daripada konsep yang sama ya, bagaimana hubungan jemaat dan Kristus. Jemaat itu menyembah Kristus. Nah, saya nggak mau pakai istilah yang sama ya saudara. Kalau dibilang istri menyembah suaminya bisa kacau nanti gitu ya. Menyembah itu kan exclusively hanya pada Tuhan. Gitu. Tapi pakai istilah yang serupa tapi berbeda ya secara degree. Admire. Admirasi. Saudara juga bisa menemukan ini di dalam literatur hubungan suami istri ya. Akan dikatakan di sini juga ini kebutuhan laki-laki itu di-admire. Ini jangan disalah mengerti ya, seperti kayak laki-laki itu GR lah, kurang pede lah, atau gila hormat atau apa. Salah mengerti, bukan itu maksudnya, bukan ke sana. Sama seperti waktu Tuhan mengatakan ini ya, memerintahkan kita untuk menyembah Dia ya, kita juga nggak mungkin bilang lah dia gila hormat atau bukan gila hormat, dia memang kita ini ciptaannya, dia menciptakan kita, ini panggilan kita adalah menyembah Dia menciptakan kita gitu. Ini nggak ada urusannya sama egonya besar lah atau apa, bukan dia, karena memang ordonya seperti itu. Admire ya di dalam pengertian ini ya, kekaguman ya, sangat ada kaitannya dengan hormat ya, pasti dengan yang pertama tadi kan dihormati itu payung besar ya di dalam itu aspek ya, termasuk salah satunya adalah ini admirasi, dikagumi. Seorang istri yang kagum kepada suaminya ini pernikahannya sehat. Ini bukan di dalam pengertian jangan ditafsir negatif ya, ditafsir bias lah atau apa gitu ya, hatinya sempit, cuma membangga-banggakan suaminya saja gitu kan ya. Lah kalau membangga-banggakan suami orang lain lah ya repot loh itu. Membanggakan suaminya sudah betul gitu, memang itu sehat pernikahannya demikian. Itu ada certain proud gitu ya of her husband di dalam pengertian sehat maksud saya gitu. Nah ini ya memang sesuai dengan seperti hubungan jemaat dan Kristus ya. Lawan katanya ya nggak proud, itu kalau ditarik sampai secara radikal yaitu istri yang menghina suaminya. Ya.
ada ini ya, saya apa kemungkinan ya istri yang mungkin di dalam keadaan terluka atau kecewa atau apa ya, terus kemudian dia itu entah nggak sadar atau nggak bisa menguasai diri atau bagaimana ya, atau memang juga suaminya nggak peduli dengan itu ya, bisa macam-macam sih alasannya. Tapi dia bisa dengan gampangnya ya mengatakan kejelekan suaminya itu di hadapan banyak orang lain gitu. Jadi menghina suaminya. Ya ini lawan katanya. Bukan cuma nggak ada kebanggaan lagi terhadap suaminya, tapi bahkan menjelek-jelekkan suaminya. Ya. Jadi dia mempropagandakan kejelekan suaminya di depan orang-orang lain. Ya ini kita tahu keadaannya seperti ini. Berarti ini pernikahan ada masalah yang serius mesti diselesaikan. Coba saudara bisa bayangkan nggak sih ada gereja, lalu terus kemudian mimbarnya setiap minggu, ya isinya menjelek-jelekkan Kristus. Saudara bisa bayangin nggak sih? Unthinkable kan ya? Gereja loh saya. Tapi mimbarnya, persekutuan doanya, PA-nya, saben minggu, setiap hari ya, menjelek-jelekkan nama Kristus. Saudara bisa bayangkan nggak sih gereja seperti ini? Saudara mulai tanya, ini sebetulnya gereja atau apa sih? Jangan-jangan ini agama lain yang memusuhi Kristen atau apa sebetulnya gitu. Mungkin bukan gereja. Ini mungkin gereja setan kali gitu. Kok menjelek-jelekan Kristus sih gitu. Gereja kan panggilannya bukan itu. Nah demikian juga kalau saudara mengaitkan ini secara kristologis. Seorang istri yang terus menjelek-jelekan suaminya, itu bagaimana ya pengenalan akan Kristus itu? Kristus itu apa ya bagi dia? Apa ya artinya Kristus yang menikah dengan jemaat bagi dia? Ya pernikahan kita bisa ada problem, saya betul. Pernikahan kita memang bisa ada problem. Ya selesaikan saya. Pernikahan Kristus bukan nggak ada problem loh. Pernikahan Yahweh dengan Israel banyak sekali saya problemnya. Nggak kalah problemnya dengan pernikahan saudara dan saya. Ini bukan pernikahan ideal yang nggak ada problemnya, bukan. Sama ada problemnya. Ya selesaikan problem itu gitu. Kalau ada persoalan. Yang berikutnya saya, yang keempat. Ya seorang laki-laki yang benar, yang waras, yang sehat ya, yang normal. Dia itu ada kebutuhan untuk bekerja, explore ya. Bahkan ini pakai istilah yang ya saya khususnya seringkali pakai istilah ini di dalam pengertian negatif ya, pencapaian achievement. Tapi di sini kita pakai di dalam pengertian yang positif ya, di dalam pengertian positif. Laki-laki itu punya kebutuhan untuk ada achievement, ya, karir lah istilah sederhananya. Biasa itu ya. Laki-laki punya kebutuhan itu untuk berkarya ya. Saudara jangan menggoyang ini loh. Katanya identitas nggak boleh dibangun di sana, kan identitas dibangun di dalam cinta kasih Tuhan. Ya betul, saya benar. Tapi ini jangan dibenturkan dengan kebutuhan laki-laki untuk berkarya dan bekerja. Gitu. Lalu saudara kembangin teologi aneh. Lu di rumah ganti-ganti popok anak juga nggak apa-apa sih, nggak usah kerja, gua yang kerja. Tapi ya nggak apa-apa, lu nggak usah krisis identitas. Di rumah saja nggak apa-apa gitu ya, nyapu, ngepel dan sebagainya, gendong-gendong anak gitu biar saya yang kerja, istri gitu ya. Dan lu nggak usah terganggu, krisis identitas mah nggak perlu gitu. Karena apa? Ya karena krisis identitas itu nggak ada perlunya seperti itu, karena identitasnya bukan di dalam kerja kan, tapi di dalam Tuhan gitu misalnya. Nggak nyambung saya teologi kayak begini nih nggak nyambung. Gitu. Ini sama seperti kalau saya balik ya, kebutuhan wanita itu kan, let's say security terutama gitu ya, internal security ya, termasuk household security. Ini kan sangat penting ya untuk wanita. Terus kalau saya menciptakan teologi aneh, saya bilang, lu jangan taruh identitas lu di situ gitu. Identitasnya wanita itu bukan di dalam being secure, ya, tapi di dalam Tuhan. Nah, ya kan aneh saya ngomong seperti ini gitu. Loh, ini bukan sesuatu yang harus dibenturkan kali ya. Memang wanita itu perlu security gitu. Di mana-mana orang tahu kalau wanita perlu security dan bahwa laki-laki itu harusnya memberikan certain security kepada wanita. Kok dibenturkan dengan krisis identitas gitu? Kan aneh ini, saya. Aneh juga kalau perempuan membenturkan ini dengan membenturkan kebutuhan laki-laki untuk explore, untuk being adventurous itu ya, untuk bekerja keras dan sebagainya.
terus dikaitkan dengan berhala lah, dikaitkan dengan krisis identitas dan sebagainya. Memang ini agak sedikit rumit sedikit ya. Kemungkinan itu bisa ada betul kalau eksesif ya. Kalau dia sampai kerjanya eksesif sampai dia nggak ada waktu lagi untuk keluarga, bisa menjadi berhala betul. Memang bisa, kemungkinan itu bisa. Nah kalau sudah ke arah sana, ya kita mesti koreksi lah, saudara sebagai istri ya mesti koreksi. Tapi bukan berarti kerinduan, keinginan untuk berkarya, untuk ada pencapaian itu salah ansih. Itu adalah bagaimanapun sekecil apapun sudah menjadi berhala. Ya saya pikir di dalam hal ini perempuan yang berpikir seperti itu dia nggak mengerti ya kebutuhan suaminya. Dia nggak mengerti. Ini sama seperti mungkin perempuan yang perlu diprotek dan perlu terus kemudian suaminya bilang, lu gini-gini aja kok takut itu, cengeng bener gitu misalnya ya, nggak percaya Tuhan apa gitu misalnya ya. Itu berarti suami yang nggak mengerti kebutuhan wanita. Gitu. Sama seperti wanita juga bisa nggak mengerti kebutuhan pria, kebutuhan dia harus ada pekerjaan ya. Saya pernah sekali ini di dalam satu konteks gitu ya, ada suami istri yang ini ya istrinya ada yang istrinya bekerjanya lebih sukses gitu ya suaminya ya nggak bekerja seperti istrinya gitu. Terus ya betul mengalami banyak krisis ya akhirnya gitu. Dan kita bisa memahami kenapa bisa krisis ya, karena memang laki-laki harusnya bekerja gitu. Tapi dia mengikuti istrinya yang dimana istrinya bekerja, ya ada dan karirnya itu bagus sekali, tapi terus laki-lakinya itu ya mengikuti pergi demi karir istrinya gitu. Waduh, jadi sensitif sekali kita ngomong juga jadi mesti super hati-hati dengan dia gitu. Problemnya bukan di kita gitu, problemnya itu di dia yang ya krisis identitas Karena apa? Ya karena stres kali ya, nggak kerja gitu, menyaksikan istrinya terus kerja. Nah ini laki-laki yang masih beres lah ya. Saya bukan mengatakan krisis identitasnya beres, bukan ya. Tapi beres di dalam pengertian dia nggak bisa comes to term, dia nggak bisa menerima kenapa kok harus istrinya kerja, bukan dia yang kerja. Kenapa dia diam-diaman di rumah? Nah ini berarti laki-laki yang benar, Kalau laki-laki yang haji mumpung, ya syukurlah istri saya yang kerja. Memang saya sukanya makan kacang sambil nonton TV di rumah, wah celaka ini. Kalau laki-laki malah menerima seperti ini ya dia nggak jadi maskulin, dia jadi feminin gitu. So dari sebagai ini ya, sebagai wanita mesti mengerti kebutuhan ini gitu, dan jangan memproyeksikan kebutuhan wanita saudara kepada pria gitu. Misalnya ya, saudara sebagai wanita ya saudara perlu so-called feminine security ini ya. Saya pakai istilah feminin di sini bukan sama sekali bukan seksis ya, bukan loh. Ini memang keunikan deh, kita bicara dalam perspektif keunikan. Memang perempuan kan perlu diprotek, di-provide ya, ada security gitu ya. Lalu saudara pikir saudara mencintai suami saudara juga mesti memprotek ya, supaya dia dapat security. Loh, dia ini laki-laki atau perempuan saudara gitu. COVID seperti sekarang ya, aduh saudara khawatir sekali dengan suami saudara gitu, gimana supaya dia nggak kena COVID ya, itu memang ekspresi cinta saudara lah ya. Tapi kebutuhannya laki-laki itu bukan di situ, bukan jadi laki-laki yang merasa secure di rumah, nggak ada COVID dan sebagainya. Wah dia bisa stres loh seperti itu. Karena kebutuhannya itu adalah untuk bekerja dan memiliki pencapaian ini bagian yang Tuhan taruh di dalam diri laki-laki ya. Kita membaca Pengkhotbah 3 ya, meskipun ini nggak khusus membicarakan tentang manhood, tapi ya bisa diterapkan ke sana ya, Ecclesiastes. Bisa tolong bacakan 3 ayat 22. Pengkhotbah 3 ayat 22, aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagianya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Ya, terutama yang 22A lah ya. Ini tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Ya, saudara melihat di sini kan ya. Laki-laki yang bekerja itu dia bisa ada kebahagiaan. Ini laki-laki yang normal, saudara. Tuhan itu menyediakan kebahagiaan bagi mereka yang bekerja. Bagi mereka yang terus mencapai sesuatu dan dia bisa berbahagia karena dia bisa melakukan sesuatu. Laki-laki yang berbahagia karena dia nganggur-ngangguran itu laki-laki nggak beres itu.
Laki-laki yang berbahagia malah kalau bisa istrinya yang kerja, dia diam-diaman di rumah saja gitu ya. Biarin istrinya yang kena COVID keluar-keluar, dia di rumah aja aman. Wah, ini laki-laki sialan saya itu. Alkitab mengajarkan bahagia itu ya bahagia tentu saja di dalam Tuhan, ya pasti itu. Tapi Tuhan juga memberikan bahagia melalui ya orang itu bisa bergembira, berbahagia di dalam pekerjaannya. Jadi jangan menghalangi laki-laki untuk bekerja, jangan gitu. Kecuali ini menjadi eksesif ya, menjadi berhala. Nah, saudara harus bicara loh kalau seperti itu ya. Tapi kalau di dalam batasan yang wajar, memang itu adalah tanggung jawabnya. Dia bisa achieve something, jangan diganggu karena kalau saudara mengganggu, ya saudara merusak panggilan pria sebetulnya gitu. Ini sama seperti seorang laki-laki yang nggak mengerti istrinya gitu ya. Waktu istrinya misalnya ada certain ketakutan atau apa gitu ya, atau perlu certain security, terus dikatakan kalimat seperti kamu jangan memberhalakan security gitu misalnya. Aduh, nggak cocok lah kalimat kayak begini gitu. Saya pikir ini laki-laki yang kelewat mau teologis tapi sebetulnya nggak mengerti, nggak memahami kebutuhan istrinya gitu. Sama ya, istri juga jangan nggak memahami kebutuhan suaminya. Oke, kita teruskan. Peace and tranquility, peace, kedamaian ya, termasuk juga kedamaian di dalam rumah tangga, gitu. Tranquility, ketenangan. Amsal 31 ayat 23 ini nggak direct bicara tentang peace and tranquility, ya. Tapi saya tertarik dengan salah satu tafsiran ya yang menafsir ayat ini. 31 itu Amsal 31 saudara tahu ya tentang wanita bijak itu ya, tentang ini istri yang cakap itu mulai dari ayat 10 ya. Lalu terus kemudian di dalam ayat 23 itu dikatakan tentang suaminya ya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ayat ini menarik, ini istri yang cakep ya. Istri yang cakep itu membuat suaminya, ini bukan masalah popularitas bukan ya. Dikenal di sini bukan terkenal, maksudnya bukan. Ini bukan bicara tentang popularitas, bukan. Tapi suaminya itu bukan hanya dihormati oleh dia, tapi suaminya itu juga dihormati di society. Suaminya itu dihormati di masyarakat. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Dia duduk bersama para tua-tua negeri. Berarti suaminya itu disegani. Lalu ada tafsirnya mengatakan seperti ini ya. Kok bisa ya suaminya bisa disegani seperti ini? Karena istrinya ini menjalankan tanggung jawabnya di rumah. Sehingga suaminya ya itu bisa memerankan panggilannya. Suaminya bisa dihormati. Karena istrinya itu menghadirkan juga ketenangan di dalam rumah, maksudnya nggak ngajar ribut terus gitu ya. Saudara bisa bayangkan kalau istri ngajar ribut terus saben hari gitu ya. Ya nggak mungkin ini ya, mungkin suaminya di pintu gerbang, bukan di pintu gerbang ngapain ya. Sudahlah mendingan gua di pintu gerbang daripada di rumah kayak neraka gitu misalnya ya. Mendingan gua keluar aja di ini ronda pos. Kayaknya di sana main catur, ya mungkin bisa ketemu dewa kipas atau apa gitu. Kayaknya bisa lebih bahagia gitu ya daripada saya di rumah yang mirip kompor menyala terus gitu. Ya tapi ini bukan berdiri di pintu gerbang di sana, maksudnya bukan itu. Dia di pintu gerbang, dia menjalankan tugasnya bersama dengan tua-tua, para tua-tua. Berarti dia disegani, dia dihormati. Kenapa dia bisa seperti itu? Ya karena perempuannya ini, istrinya, itu menghadirkan ketenangan di rumah, ada peace and tranquility ya sehingga suaminya itu bisa disegani seperti ini. Jangan ditafsir ayat ini sebagai suami yang pengangguran ya. Loh kok dia nggak kerja, kok malah di pintu gerbang gitu? Ngapain dia kongko-kongko di sana? Tuh gosip atau apa? Bukan itu artinya ini. Tapi dia disegani di masyarakat ya. Bersama para tua-tua ya. Itu kalau di Israel ada tua-tua dan tua-tua itu sangat disegani. Tua-tua itu kalau ada persoalan itu orang Israel ada persoalan, mereka datangnya itu mereka minta nasihat itu kepada para tua-tua ya. Ini kalau saudara pergi ke Eropa ya, itu kota-kota itu pusatnya kan biasanya itu di Market Square ya. Ini Marktplatz ya kalau bahasa Jerman, Market Square lah. Itu pusat kotanya gitu ya. Biasanya di situ juga ada katedral, terus ya orang jualan-jualan semuanya di sana, itu Market Square gitu ya. Pusatnya ada di sana. Kalau di Israel itu pusat keramaiannya itu ya ini di pintu gerbang ya. Di pintu gerbang. Mengapa Karena di sana itu ada tua-tua
tua-tua itu biasanya di sana, dan mereka ini yang ya boleh dibilang pemimpin-pemimpin ya, yang disegani oleh umat Israel, sehingga kalau umat Israel itu ada persoalan mereka datangnya ke sana gitu ya, ini mendapatkan nasihat dan sebagainya, karena ini tua-tua yang sudah sangat berpengalaman, dan ya tentu saja kita assume mereka adalah orang yang juga takut akan Tuhan. Nah, sudah membaca di sini ya, suaminya itu dikenal sebagai orang yang duduk bersama para tua-tua negeri ya. Berarti ini adalah seorang suami yang sangat diberkati Tuhan, bisa mendapatkan istri yang cakap. Nah, dia bisa mendapat waktu seperti ini ya, untuk duduk bersama para tua-tua negeri di pintu gerbang. Lawan katanya apa, Soe? Lawan katanya nagging wife ya, sederhana gitu. Istri yang ngajak ribut melulu gitu. Ya sulit ya, Soe. Dan saudara perhatikan ya, ini bukan pertama kali saya bilang kalimat ini ya. Istri itu adalah istri. Istri itu bukan ibu ya. Ada banyak persoalan itu terjadi di dalam rumah tangga kalau istri itu berusaha berperan sebagai ibu. Maksudnya instead of dia melihat seorang suami, dia melihat seperti kayak anak laki-laki yang sudah nggak lucu lagi gitu ya, ketuaan ya, sudah nggak menarik, tapi masih harus diopeni gitu ya, masih harus dibesarkan gitu misalnya. Waduh, itu melelahkan sekali. Ya mungkin ada laki-laki yang sifatnya seperti itu ya, suka diopeni juga ya, itu persoalan juga pada laki. Tapi bisa jadi persoalan juga pada istrinya. Sebetulnya laki-lakinya nggak menghendaki itu. Tapi dia yang overprotective mungkin. Istri yang overprotective. Menempatkan dirinya itu bukan sebagai istri, tapi sebagai ibu terhadap suaminya. Jadi suaminya diawasi, seperti kayak mengawasi anak laki-lakinya gitu. Wah, kacau balau saya seperti ini. Akhirnya biasanya gambaran seperti ini ya, itu perempuannya cenderung akan terus kasih tahu terus ya, selalu nasihat terus menggurui terus dan sebagainya. Dan ya biasanya sih jadi nggak ada space ya ini suaminya gitu. Dan suami kalau nggak ada space itu bahaya bahaya, karena ya bisa rentan terhadap godaan gitu. Kalau suami nggak dikasih space yang cukup ya oleh istrinya. Saudara pasti pernah mendengar cerita ini ya, orang yang pernikahannya bubar ya, dia laki-lakinya pergi dengan wanita yang lain, mungkin muka nggak harus lebih menarik daripada istrinya. Istrinya mungkin jauh lebih cantik ya bahkan. Tapi orang terus bertanya, kok mau sih dia ini ya pergi sama perempuannya seperti itu gitu ya, nggak banding kayaknya dengan istrinya. Kok bisa-bisanya gitu ya misalnya. Apa sih yang menarik dengan ini ya? Dengan pasangan barunya ini dan seterusnya gitu. Jawabannya klasik seperti sudah tahu ya. Ya dia merasa lebih diterima gitu ya. Lebih nggak judgmental, lebih diberi lebih diberi ruang gitu ya. Whereas istrinya ini ya kayaknya nggak kasih ruang untuk dia gitu. So hati-hati gitu. Istri yang berperan sebagai ibu. Kebutuhan laki-laki itu to protect and to provide. Ya ini mungkin juga kita sudah pernah bahas, ini kutipan daripada Emerson Eggerichs ya. Kalau saya nggak salah ingat. Menyediakan ya, melindungi ya. 1 Timotius 5 ayat 8, minta tolong ini bacakan. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi sisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ya, tanggung jawab seorang laki-laki kan yaitu memeliharakan sanak saudaranya, seisi rumahnya. Alkitab keras sekali yang mengatakan orang yang nggak melakukan ini, dia ini orang murtad, lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Laki-laki yang nggak mau kerja, laki-laki yang nggak bertanggung jawab, laki-laki yang suruh istrinya kerja, tapi dia sendiri males-malesan di rumah. Sudah nggak bekerja, istrinya kerja, lalu dia masih marah-marah lagi sama istrinya. Waduh, nggak bisa dimengerti. Laki-laki yang bekerja keras, lalu di rumah dia marah-marah sama istrinya, itu pun juga nggak bisa diterima. Lebih nggak bisa diterima lagi ya, kalau laki-laki sudah nggak bekerja, tapi masih marah-marah dengan istrinya bekerja. Wah, ini absurd luar biasa ya. Sangat nggak bisa diterima. Alkitab mengatakan ini orang murtad, lebih buruk daripada orang yang tidak beriman.
kebutuhan laki-laki itu ada to protect and to provide. Makanya saya ini tadi ya balik lagi kepada poin yang keempat tadi. Jangan menghalangi kebutuhannya untuk bekerja, untuk achieve, untuk bekerja keras dan sebagainya. Karena memang dia dipanggil untuk to protect and to provide. Nah kalau dia nggak bekerja, bagaimana bisa provide? Memang hidup bukan tentang uang, for sure lah. Kita sudah sering membicarakan ini ya. Hidup memang bukan tentang uang, ya tapi dia harus kerja gitu. Dia mencukupkan kebutuhan seisi rumahnya, di sini dikatakan financially termasuk gitu. Nah, of course lebih daripada financially juga, psychologically, spiritually dan ya yang lain-lain juga ya, tapi juga financially termasuk di dalam hal ini. Lawan katanya ya tadi sudah singgung sedikit, tapi sedikit beda ya. Ini hati-hati dengan perempuan yang nggak mengerti ya kebutuhan suaminya untuk melindungi dan menyediakan, tapi malah dia sang wanita yang berusaha untuk melindungi, obsessively protecting her husband, obsessively. Wanita itu ya mencintai suaminya ya, pasti ya, harusnya kalau sehat seperti itu kan. Ya kita nggak memperdebatkan ini, memang seorang istri ya harus mencintai suaminya lah, itu kalau pernikahannya benar ya harusnya mencintai suaminya. Tapi saudara perhatikan ekspresi saudara mencintai. Perhatikan ekspresi saudara mencintai suami saudara. Perhatikan, ini bukan mempertanyakan apakah saudara mencintai atau enggak sih sebetulnya suami. Katakanlah saudara memang mencintai dan memang seharusnya demikian ya. Tapi perhatikan bagaimana saudara mengekspresikan cinta kasih saudara kepada suami. Yang pasti dengan obsessive protection itu bukan ekspresi mencintai yang benar. Obsessive protection itu sebetulnya bukan cinta, itu ketakutan kita ya, kehilangan suami, ketakutan kita ya, suami itu bisa bisa jadi blessing untuk yang lain gitu misalnya ya. Bahwa suami kita itu bukan milik kita sepenuhnya, tapi dia milik Tuhan, bahkan miliknya gereja juga, miliknya masyarakat gitu ya. Kalau suami bekerja ya itu juga termasuk bahkan miliknya company, to certain extent kita bisa bilang seperti itu. Kita nggak bisa obsessively menikmati, memiliki suami kita exclusively, sampai dia sendiri nggak bisa dinikmati oleh yang lain. Itu bukan ekspresi kasih ya sebetulnya. Kelihatan seperti kasih, tapi itu bukan kasih sebenarnya. Itu adalah keegoisan kita sendiri ya, nggak mau memberikan ruang kepada pasangan kita. Nah ini sudah perhatikan ya, ini terhadap anak juga sama sebetulnya, dan sebetulnya juga bukan hanya terhadap laki-laki ya, anak laki-laki, anak perempuan juga, anak perempuan, anak laki-laki ya pasti juga termasuk ya. Waktu mereka bertumbuh, kita memberikan kepada mereka protection, pasti orang tua ya pasti harus memberikan protection kepada mereka. Tapi saudara perhatikan ya, jangan obsessive protection. Obsessive protection itu menghancurkan, Jadi kita nggak mempertumbuhkan tanggung jawab ya di dalam diri orang yang sedang bertumbuh itu. Ya, memang perlu bijaksana Tuhan tentu saja di dalam hal ini ya. Bagaimana kita memberikan space itu jangan kelewat besar sampai hancur gitu. Tapi juga jangan mencekik sampai anak itu akhirnya nggak bisa bertumbuh dengan normal ya, karena apa ya, kita obsessively protecting. Nah sedang untuk anak aja nggak bisa, bagaimana tentang suami gitu, pasti nggak bisa. Suami kalau menikmati dia di protect secara obsesif seperti ini, kalau seandainya dia menikmati, ya ini laki-laki yang feminin berarti saudara nggak berbahagia memiliki laki-laki yang seperti itu. Laki-laki kok malah menikmati di protect, ini bagaimana sih? Sebetulnya dia maskulin atau feminin gitu. Laki-laki itu panggilannya adalah to protect, bukan untuk diprotect, bukan. Ya, seorang istri pasti mengasihi suaminya, dia mau melayani suami, itu semua baik, itu semua wajar gitu ya. To certain extent bahkan ya ada unsur protection boleh, tapi ya saya pakai ini ya, obsesif ini tadi. Gitu. Perhatikan supaya kita jangan jatuh kepada proteksi yang berlebihan yang akhirnya jadi nggak wajar, akhirnya jadi annoying ya, bukan jadi
penolong yang sepadan, tapi jadi pengganggu akhirnya. So biarlah ya laki-laki yang belajar protect ya, and provide, seperti dikatakan 1 Timotius 5. Nah ini problem klasik ya saya. Ya kita sudah pernah bahas memahami kebutuhan wanita kan ya, memahami kebutuhan wanita. Wanita itu perlu didengarkan gitu kan ya. Wanita waktu sharing dia nggak perlu dinasehati gitu ya. Orang bilang wanita itu just perlu a shoulder to cry on saja. Jadi ngomongnya itu nggak runtun, lompat sana sini, ya nggak sistematis, highly emotional. Ya sudah diam saja gitulah ya, dengarkan saja gitu. Nanti kalau dia sudah selesai ngomong, ya silakan tanggapi dengan mari kita masuk dalam doa gitu ya. Itu mungkin atau nggak tahu, mungkin justru jengkel kali ya kalau digituin. Tapi seperti sudah tahu, perempuan, sudah pasti lebih tahu daripada saya. Karena perempuan memang nggak terlalu suka kalau dianalisa, ya, terus dianggap seperti barang rusak yang perlu dibenerin, dinasehat-nasehati, gitu kan. Itu katanya, ini laki-laki yang nggak mengerti kebutuhan saya, gitu. Saya seperti wanita, saya sebagai wanita nggak perlu saya cuma perlu didengarkan saja. Gitu. Fine, itu kebutuhan saudara, gitu ya, sebagai perempuan. Yang harus belajar ini siapa? Laki-laki, gitu. Laki-laki harus belajar bahwa perempuan itu perlu didengarkan saja. Tapi perempuan juga mesti belajar kebutuhannya laki-laki. Nggak bisa cuma satu arah begini. Laki-laki itu dipanggil ya di dalam hal ini, dia diberikan kapasitas untuk memang bukan menggurui ya, bukan menggurui sih istilah yang buruk itu. Laki-laki itu dipanggil untuk dengan kapasitas dia menganalisa, menasehati. Laki-laki yang nggak bisa mendengarkan istrinya, maunya selalu menggurui terus gitu ya. Setiap kali nggak ada waktu untuk mendengarkan istrinya. Itu laki-laki egois. Betul, itu laki-laki egois. Tapi sudah perhatikan ya, sebaliknya ya. Wanita ya, yang cuma mau didengarkan saja, tapi nggak mau mendengarkan nasihatnya. Laki-lakinya nggak boleh ada nasihat apapun. Itu wanita egois, ya. Sama. Sekali lagi ya, laki-laki yang nggak mau mendengarkan istrinya, itu laki-laki egois. Istri yang nggak mau mendengarkan nasihat, masukan daripada suaminya, itu adalah perempuan egois, ya. Sama. Kita nggak bisa satu sisi, ya. Laki-laki hanya mau dimengerti saja kebutuhannya, gitu ya. Dia nggak mau tahu kebutuhan wanita. Nggak bisa, itu egois namanya. Tapi kalau dibalik juga nggak bisa, ini perempuan cuma mau dimengerti saja kebutuhannya, tapi dia nggak mau tahu kebutuhan dan keunikan laki-laki itu apa. Nggak mau tahu pokoknya bagaimana dia harus mengerti saya. Pokoknya dia harus selalu mengerti saya, karena saya makhluk yang lebih lemah, jadi dia harus selalu mengerti saya. Itu perempuan egois dan tidak bertumbuh namanya. Ada bijaksana suami, ya, bijaksana suami. Seorang suami yang punya istri bijaksana, ya berbahagia pasti. Tapi yang dituntut di dalam kehidupan berbijaksana di dalam keluarga itu siapa? Ya suami terutama gitu. Bijaksana suami. Kita baca Kejadian 3 ya, 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, kepada Adam, suami. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah kanan engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Saudara perhatikan deh, kecelakaan ini terjadi karena apa? Karena suami ya, mempergunakan bijaksananya untuk memberitahu kepada istrinya, tapi dia memberikan dirinya dinasehati secara keliru oleh istrinya, yaitu Hawa. Akhirnya kacau kan, saya. Ini malapetaka masuk ke seluruh dunia. Kenapa, saya? Karena laki-laki tidak menasehati istrinya. Maka, saudara perhatikan ya, saudara jangan menjadi istri yang menghalang-halangi laki-laki itu menjalankan perannya untuk memberikan nasihat. Bukan saja menghalang-halangi, malah saudara mengambil perannya dia gitu ya. Lebih kacau lagi. Ini makanya ini anti liturginya, anti narasinya. Yaitu laki-laki yang pendapatnya selalu nggak didengar, nggak dihargai nasihatnya, pendapatnya. Jadi ya nggak menghormati lah ini berarti gitu. Ini istri yang nggak menghormati suaminya itu seperti apa? Salah satunya ya, subnya ini adalah dengan tidak menghargai pendapatnya, tidak menghargai perkataannya.
ya menghina. Ya bukan cuma itu, dia yang rasa lebih tahu, dia yang rasa lebih pintar daripada suaminya, dia yang rasa lebih bijaksana. Ya suaminya ini bodoh gitu. Saudara kok nikah sama orang bodoh ngapain gitu? Saudara nikah dengan suami, ya berarti di dalam iman harusnya saudara percaya ini suami yang saya bisa dengarkan nasihatnya, yang saya bisa rely on gitu kan. Harusnya kan begitu saya. Kalau waras ya, saudara menikah dengan seorang laki-laki yang saudara bisa hargai dong pendapatnya. Bukan hargai karena dia ganteng lah atau badannya sterek binaragawan pun nggak terlalu penting lah saya bagian itu. Tapi dihargai karena bijaksananya gitu. Lihat kalau saudara menikah dengan orang yang ternyata saudara hina-hina, saudara anggap tolol, goblok gitu misalnya kan ya. Dan saudara malah mau menikah dengan dia supaya menyatakan superioritas bijaksana saudara. Saya pikir ini aneh sekali gitu. Kenapa nggak menikah dengan orang yang saudara bisa lebih menghargai pendapatnya? Karena harusnya kan demikian yang lebih benar. So perhatikan ya saya, kalau saudara mulai nggak bisa menghargai, menghormati, bijaksana daripada suami saudara, ini bahaya. Saudara merasa lebih bijaksana, lebih pinter, ya. Suami saudara itu lebih goblok, lebih nggak tahu apa-apa, lebih harus dituntun, lebih harus diprotek, lebih harus diam di rumah, saudara yang kerja dan sebagainya. Wah ini kacau balau seperti ini. Yang terjadi apa? Ya, yang terjadi itu, ya saudara bukan jadi istri, yaitu tadi jadi ibu namanya. Berikutnya, Alkitab mengatakan wanita itu kan penolong yang sepadan, ya, penolong yang sepadan. Seperti kita membaca di dalam Kejadian 2 ayat 18, ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Laki-laki memang harusnya memimpin, betul, dia harusnya yang protect, dia provide, tapi bukan berarti dia nggak perlu penolong loh, saya. Bukan ya. Ini jangan ekstrim ya, karena itu perempuan itu bisa punya pandangan ekstrim, saya, ekstrim. Kalau dia mau menolong, ya menolongnya sampai obsessively protection gitu ya. Either obsessively protecting atau kalau nggak boleh kayak begini, ya sudah, lu jangan cari saya lagi gitu misalnya ya. Ya udah lu sendiri aja gitu ya. Saya nggak usah peduli lagi. Loh ini ekstrim ya kayak gini ya. Saya. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kanannya mencekik gitu ya. Ekstrim kirinya nggak mau tahu sama sekali. Gitu. Ya ini kekanak-kanaan saya ini. Perempuan seperti ini kekanak-kanaan, nggak dewasa. Kalau perempuan yang dewasa itu dia proporsional, saya tahu dia harus jadi penolong. Ya. Penolong tanpa harus obsessively protecting, ya. Penolong yang tetap memberikan space kepada yang ditolong, ya. Penolong bukan nggak mau tahu gitu, saya bukan karena dia kecewa. Jadi saya nggak boleh ini apa protecting suami. Ya sudah kalau gitu biarin dia sudah sendiri terserah dia gitulah. Mau makan apa terserah gitu ya, masak sendiri aja gitu, sudah nggak usah lagi pakaian terserah lah dia cuci nggak cuci, pokoknya saya nggak mau tahu lagi misalnya gitu ya. Nah ini lucu sekali saya seperti ini gitu, berarti dia nggak bisa menempatkan diri itu di tengah gitu. Sekali lagi ya saya, pandangan ekstrimnya itu either protecting obsessively ya sampai nggak memberikan space kepada suaminya, atau nggak peduli sama sekali gitu ya. Ini katanya suruh beri space, ya sudah dong, berarti saya nggak mau ganggu dia lagi gitu. Tapi sebetulnya kalau saya membaca di dalam Kejadian, wanita itu diciptakan menjadi penolong yang sepadan, bukan pengontrol ya saya, bukan penolong yang sepadan. Perlu quality time saya, perlu quality time. Ya, sama seperti laki-laki, jangan sampai nggak ada waktu untuk keluarganya karena terlalu sibuk kerja lembur dan sebagainya. Sampai nggak ada waktu untuk keluarganya. Tapi ini juga bisa terjadi untuk istri loh, saya istri yang nggak tahu lah terlalu capek juga kali pekerjaan rumah tangga atau apa gitu ya, sampai nggak ada waktu untuk suaminya. Suami itu bukan nggak bisa kerja sendiri ya, to be precise sebetulnya Adam itu ya juga pernah sendiri. Kita semua laki-laki, sebelum menikah kita semua juga pernah sendiri. Ngatur koper ya sendiri, masa koper setiap kali diaturin sama tetangga, ya ngatur sendiri lah pasti gitu. Kita koper ngatur sendiri, baju ngatur sendiri, cuci baju juga sendiri, semuanya sendiri. Bisa kok sebetulnya gitu. Tapi laki-laki tuh menikmati kebersamaan.
laki-laki itu menikmati quality time bersama-sama. Ada yang mendampingi, itu menikmati gitu. Itu kebutuhannya laki-laki. Bukan karena dia cengeng, misalnya bukan karena dia nggak bisa sendiri, bukan ya. Karena sudah terbukti bisa kok. Gitu. Sebelum menikah kan sendiri memang. Tapi setelah menikah ya, lalu apa? Gitu. Kok jadi cengeng? Bukan, tapi ada keindahan ya di dalam pernikahan itu karena sekarang jadi ada penolong yang sepadan. Nah, kalau istri di sini bisa menempatkan dirinya dengan pas ya sebagai penolong yang sepadan. Itu dia memperkaya kehidupan suaminya. Ya lawan katanya di sini anti liturginya ya ini ya nah, istri yang nggak bisa menjadi penolong. Gitu. Ya tadi ya saya sudah bilang ya gambaran ekstrem itu. Kalau mau saya menolong, saya akan menolong dari A sampai Z gitu ya. Saya akan tentukan semuanya, keputusannya termasuk saya yang kontrol semuanya. Itu kalau lu mau saya jadi penolong. Ekstrim ya, ini ekstrim itu. Atau lu kalau nggak mau ditolong ya sudah, saya nggak campur sama sekali. Lu kerjain aja semuanya sendiri. Ya ini ekstrim saya pandangan kayak gini. Istilah penolong itu kan bukan itu ya sebetulnya. Penolong kan bukan menjadi bos ya, bukan. Penolong itu juga bukan orang yang tidak peduli sama sekali. Karena kalau orang nggak peduli sama sekali ya dia bukan penolong berarti. So bagaimana saya mengerti ini ya penolong yang sepadan itu. Dan seorang suami itu sangat membutuhkan ini saya membutuhkan ditolong ya. Terakhir ya keintiman seksual ini sexual intimacy. Ya. Sebetulnya juga bukan cuma pria lah ya wanita juga membutuhkan ini kita tahu gitu dua-duanya gitu. Maksudnya jangan karena saudara terlalu capek lah, terlalu apa. Ya kalau ada hari capek itu normal, ya. Ada hari yang capek, ada hari yang letih, di mana nggak bisa melayani. Itu orang bisa mengerti. Tapi kalau sudah berminggu-minggu, ya, berbulan-bulan capek terus, gitu ya. Terus selalu ada alasan untuk ya ini masalah sudah seperti ini. Kita baca 1 Korintus 7 ayat 4 ya. Ini Alkitab ya, sudah Alkitab. 1 Korintus 7 ayat 4, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Ya, sederhana ya, saya. Ini bukan cuma untuk istri, untuk suami juga. Ini dua-dua kok betul, vice versa ya. Jadi istri itu tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Maksudnya apa, saya? Maksudnya setelah kita menikah ya, tubuh kita itu bukan cuma milik kita sendiri, itu juga milik suami kita. Tubuh kita, ya saya juga milik istri. Punyanya suami milik istri juga, punya istri milik suami juga. Itu maksudnya di sini. Dia tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Jadi seorang istri yang nggak memberikan tubuhnya, kita ngomong tubuh ya di sini, karena kita bicara tentang keintiman seksual ya. Seorang istri yang nggak memberikan tubuhnya bagi suaminya, itu melawan firman Tuhan. Ayat ini memberikan teguran ya untuk istri yang egois seperti itu. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Tetapi suaminya di sini di dalam posisi apa saya? Di dalam posisi ya berkuasa juga atas tubuhnya dia. Seorang suami itu berhak atas tubuh istrinya, bukan hanya istrinya saja yang berhak atas tubuhnya sendiri. Ya, mereka menjadi satu tubuh. Demikian saya. Berarti satu tubuh kan. Mereka yang dua sekarang menjadi satu tubuh. Berarti tubuh yang satu. Ini dimiliki oleh kedua-duanya. Dimiliki baik oleh istri maupun oleh suami. Sehingga ya seorang istri yang nggak mempedulikan kebutuhan suaminya di dalam hal ini ya, dia itu nggak menaati firman Tuhan. Dia egois sebetulnya. Istri yang nggak mau melayani suaminya di sini ya, lawan katanya. Tapi keindahannya adalah ya itu saya kalau kita bisa saling memiliki kan ya. Saling menyerahkan tubuh kita untuk menjadi juga kenikmatan bagi pasangan kita ya, bukan cuma kenikmatan kita sendiri, tapi kenikmatannya pasangan kita juga. Nah ini menjadi satu keindahan ya. Mungkin terakhir ya saya, ini ada kaitan dengan tubuh, nggak bicara tentang seks ya saya, tidak bicara tentang seks, tapi bicara tentang tubuh ya. Perhatikan Yesus Kristus ya. Yang juga mengorbankan tubuhnya di atas kayu salib. Tubuh ya, waktu kita perjamuan kudus itu kita bicara tubuh loh kan. Ini tubuh atau daging dan darah Kristus ya.
lalu itu dipecahkan, dialirkan. Kita nikmati kan ya. Yesus itu tidak memiliki tubuhnya sendiri. Yesus itu memberikan, menyerahkan tubuhnya sehingga bisa dinikmati oleh jemaat. Ya. Maka saudara yang mengerti doktrin Kristus ini, ya, Yesus yang mengasihi dengan menyerahkan tubuhnya, juga menyerahkan tubuhnya. Bukan cuma menyerahkan nyawanya, jiwanya saja, tapi jiwanya, rohnya, dan juga tubuhnya. Ya, untuk dinikmati oleh jemaat. Demikian juga kalau saudara membaca ya, Paulus di dalam Roma ayat yang pasal 12 yang terkenal itu dikatakan di situ supaya kita mempersembahkan tubuh kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu kepada siapa? Ya kepada Allah kan ya. Kristus itu mengorbankan tubuhnya, menyerahkan tubuhnya bagi jemaat. Jemaat juga diundang untuk mempersembahkan tubuhnya bagi Kristus. Seperti Kristus. Apa ini artinya saya di dalam pernikahan? Di dalam pernikahan, ya kita mesti saling menyerahkan tubuh kita. Karena sacrifice yang nggak melibatkan tubuh, itu bukan pernikahan Kristen, saya bukan. Pernikahan platonik namanya. Yang nggak ada apa ini namanya, yang nggak ada aspek tubuhnya gitu. Ini doktrin kristologinya bagaimana ya? Kristus sungguh-sungguh punya tubuh nggak? Atau jangan-jangan ini Kristus yang lain, Kristus palsu, Kristus yang nggak bertubuh. Nah kalau Kristus nggak bertubuh, lalu terus kemudian pernikahan kita juga nggak mau menyerahkan tubuh, is just correct. Karena apa? Karena Kristusnya juga nggak bertubuh sih soalnya. Nggak ada persembahan tubuh juga. Kristus nggak betul-betul punya tubuh. Ya sudah, nggak apa-apa. Memang begitu. Harusnya pernikahannya nggak usah menyerahkan tubuh. Karena apa? Karena Kristusnya pun seperti itu. Tapi Kristus kita kan bukan itu ya. Kristus kita itu adalah Kristus yang mempersembahkan tubuhnya, dan jemaat juga merespon dengan mempersembahkan tubuhnya juga. Lalu bagaimana sudah di dalam kehidupan pernikahan? Nah memang saya kita mesti mengatakan ini ya, saya itu ya, kalau kita bicara tentang nafsu seks setiap orang bisa berbeda-beda, betul gitu. Nafsu makannya orang juga berbeda-beda kan ya. Saya minggu kemarin kan khotbah ini ya, di Kebaktian 1. Itu nggak ya, Tuhan menciptakan orang berbeda-beda. Ada orang nafsu makannya lebih besar daripada yang lain. Yang lain nafsu makannya lebih kecil gitu. Itu bukan berarti mengatakan mereka nafsu makannya lebih besar itu pasti otomatis jadi lebih rakus, lebih jatuh kepada dosa kerakusan gitu ya. Nggak tentu saya. Seperti orang juga ada nafsu seksnya lebih besar daripada yang lain. Apakah itu berarti terus kemudian dia jadi lebih lustful daripada ini orang yang nafsu seksnya lebih kecil gitu misalnya gitu? Ya kan tidak kan ya. Ada orang diciptakan dengan nafsu seks besar, nafsu makan besar lebih daripada yang lain. Ya ini fakta gitu. Nah kita menikah dengan pasangan tertentu, ya nggak tahu dia nafsu seksnya lebih besar atau lebih kecil daripada saudara gitu ya. Tapi kita belajar di dalam hal ini ya, belajar untuk mengimbangi lah gitu. Mungkin nggak sama ya, nafsu seksnya itu nggak sama besarnya ya. Sulit lah saya untuk betul-betul sama gitu ya. Nggak sama juga nggak apa-apa, ada keindahannya kok. Memang laki-laki dan perempuan sendiri sudah nggak sama kan. Lalu kalau nggak sama bagaimana? Ya coba saling mengimbangi lah dalam hal ini. Karena kita tidak memiliki memiliki tubuh kita sendiri, tapi memberi tubuh kita juga untuk bisa dimiliki oleh pasangan kita. Ini yang terakhir saya, kalau saudara ada kesempatan ya, ada satu buku, ini buku lawas sih, buku lama ya, Gary Smalley ya, For Better or For Best. Ini untuk wanita ya, maksudnya memahami kebutuhan pria. Atau ada terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan metanoia. Alasan tersembunyi mengapa pria berperilaku tertentu. Ada juga yang versi dari Gary Smalley untuk laki-laki sih, yaitu If Only He Knew ya, If Only He Knew, atau seandainya ia tahu ya bahasa Indonesianya. Juga sudah diterjemahkan. Jadi saudara kalau ada kesempatan bisa baca buku ini. Ya yang laki-laki harusnya baca yang tentang kebutuhannya wanita gitu ya. Yang wanita harusnya baca yang kebutuhannya pria gitu. Tentang trust, bagaimana Pak apabila sang suami sudah pernah mengecewakan atau merusak kepercayaan yang sudah kita berikan sehingga itu menimbulkan rasa curiga terus. Bagaimana mengembalikan trust kepada suami yang sudah mengecewakan? Ya ini pertanyaan yang ini ya,
merupakan satu pergumulan yang konkret gitu. Mengecewakannya di dalam hal apa, saya kan bisa macam-macam ya. Ini sampai jatuh kepada perselingkuhan kah gitu, atau affair dengan wanita lain, tapi nggak sampai kepada persetubuhan seks gitu misalnya ya. Ini kan degree-nya kan lain-lain gitu ya. Atau mengecewakan apa? Janji pulang katanya bawain soto, ternyata yang dibawa rawon gitu misalnya ya. Kecewa saya itu misalnya. Ya itu lain lagi ya ini ya. Ini kecewa tingkat yang mana kan bisa lain-lain gitu. Kalau kekecewaannya dalam sekali misalnya, kita ambil sampai kepada kekecewaan yang let's say perselingkuhan. Ya ini memang kalau di dalam Alkitab saya, di dalam Alkitab kan itu ada dua pilihan gitu ya. Bercerai. Karena bercerai karena perzinahan itu diperbolehkan untuk Alkitab. Ini bukan encouragement by the way saya. Tapi boleh gitu. Bercerai karena perzinahan nih. Kalau memang itu persoalannya gitu. Tapi kalau saudara kemudian memutuskan untuk tidak bercerai, ya sudah terjadi perselingkuhan, saudara memutuskan nggak bercerai, ya berarti saudara mengampuni kan ya. Nah kalau sudah mengampuni bagaimana? Ya sudah dong saudara, ini apa? Ya kita belajar ini kan keputusan saudara untuk tidak bercerai dengan dia meskipun dia selingkuh. Saudara nggak bercerai dengan dia, ya sudah berarti saudara mengampuni. Ya itu termasuk di dalamnya adalah saudara belajar untuk mempertumbuhkan kembali trust. Memang sulit saudara karena pernah ada kejatuhan seperti ini. Tapi kan saudara sendiri yang memutuskan untuk tidak bercerai. Berarti kalau memutuskan ke sana, ya kita bangun kembali. Kita memberikan peringatan yang keras juga kepada dia ya untuk nggak main-main lagi dengan dosa perselingkuhan itu gitu. Karena ini ini apa merupakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mesti tegas ya dan di dalam hal ini supaya kita tidak dipermainkan dan terutama supaya suami juga tidak mempermainkan Tuhan ya, tidak mempermainkan pernikahan kan di dalam hal ini. So, saudara bisa memberikan peringatan itu, terus kemudian ya kita melihat apakah dia memang betul-betul bertobatnya itu sejati gitu. Ada kemungkinan kan bertobat sejati. Kalau orang bertobat sejati, ya dia sungguh-sungguh bertobat. Ya kita harus ada trust ya, meskipun pernah ada pengalaman yang nggak enak seperti ini, kita belajar trust dia karena dia bertobat sejati kok. Tapi kalau dia main-main terus ya, main-main jatuh lagi, diulang-ulang lagi di sana, ya. Maaf ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya nggak mungkin mengencourage perceraian lah, gitu. Nggak mungkin ya kita hamba Tuhan. Kita selalu bilang kalau bisa ya jangan bercerai, begitu ya. Tetapi sekali lagi ya, mau mengatakan kepada saudara, ya menurut Alkitab ya, kalau saudara mau bercerai karena ada perzinahan, itu nggak salah kok. Gitu. Maksudnya, mungkin saudara bisa kumpulkan ini secara serius. Kalau saudara ditipu lagi dan lagi, ini memang laki-laki yang brengsek tidak bertanggung jawab ya. Ini contoh ya, saya nggak tentu itu suami saudara, ini contoh by the way. Seandainya seperti itu, ya mungkin saudara boleh consider perceraian gitu. Kalau ini terjadi perzinahan berkali-kali gitu. Kita nggak dipanggil jadi victim juga kan sudah di dalam hal ini. Cuma saudara harus siap apa saya? Ya harus bisa bekerja gitu kan ya. Ya ini kadang-kadang ini persoalan tentang kebutuhan finansial ini bisa gampang ya. Ya bisa rumit, saudara bisa sharekan kepada yang lain. Misalnya kalau saudara, ini saya sudah nggak bisa lagi lah. Saya sebetulnya sudah harus cerai. Tapi bagaimana ya cerai saya masih ada anak dan harus ada yang membiayai mereka. Tapi saya sendiri sekarang juga belum dapat pekerjaan. Ya saudara bisa tolong share ke gereja, ke saudara seiman yang lain. Nanti dipikirkan bersama jalan keluarnya bagaimana. Daripada harus terus menderita seperti itu. Gitu. Nah ini kalau ngomong ekstrim ya saya. Kalau yang urusan salah beli makanan tadi ya sudahlah saya ini orang di dunia ya ada luputnya gitu ya. Saudara juga jangan terlalu perfeksionis sama suami gitu. Dia bisa lupa suruh beli ini lipstick nomor 37A, dia belinya nomor apa gitu ya. Lu pikir gua ini badut apa lu beliin lipstick kayak begini gitu. Gak usah lah dia salah beli lipstick gitu. Lain kali mungkin saudara beli sendiri aja kali. Daripada dia salah-salah kayak gitu. Nah, saya nggak tahu ini kekecewaan yang level mana gitu, nggak tahu gitu ya. Kalau kekecewaan hal-hal sederhana ya, saudara belajar memaafkan, apa? Jangan apa ya, perfeksionis sampai menuntut suami mesti perfect, nggak ada salahnya sama sekali. Ya kita menikah dengan orang berdosa, ya, saudara sendiri juga orang berdosa kan.
Kita sama-sama orang berdosa, ya, saling mengampuni. Oke, saya jawab 2 ekstrim ini aja ya, ekstrim yang paling berat sampai yang paling ringan. Pertanyaan nomor 2, apabila kepala suami bukan Kristus, ya, apakah kepala istri adalah suami masih berlaku? Apakah istri tetap harus tunduk kepada suami yang meminta istri yang taat untuk hal yang tidak sesuai firman Tuhan? Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya jelas saudara harus lebih memilih taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia. Itu kan ada ayat ya eksplisit di dalam firman Tuhan seperti itu. Tetapi begini saudara, begini. Bagaimanapun kita itu di dalam hidup ini ditaruh Tuhan di dalam jejaring ordo. Ya, suami ya. Suami itu bagaimanapun itu secara ordo itu di atasnya istri begitu. Regardless ini suami yang seperti apa. Dan lagi pula sekali lagi ini bukan mau memberatkan saudara. Dan saya assume saudara menikahnya itu bebas ya, bukan dipaksa atau apa. Kan saudara juga yang memilih menikah dengan dia, ya bertanggung jawablah atas pilihan saudara. Gitu. Itu adalah suami yang dengannya saudara berjanji, aku akan setia kepadamu, ya tunduk kepadamu, menghormatimu, menjadi penolong yang sepadan bagimu, ya sampai maut memisahkan kita. Itu adalah orang yang dengannya saudara berjanji seperti itu kan. Ya tepatilah janji itu, saudara. Ini adalah janji yang kudus di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Jadi suami kita ada kelemahan, ya saudara bisa kasih tahu kelemahannya di mana gitu ya. Tapi tetap panggilan untuk apa ini ya, untuk submit ya. Ini saya nggak mau bilang taat at all cost gitu ya, sampai kalau laki-laki bilang lu mesti bunuh diri ya bunuh dirilah gitu misalnya. Ya pasti tidak lah saudara. Ini model kayak begini ya nggak sebetulnya ekstrim ya contoh seperti ini. Tapi di dalam pengertian bahwa tetap itu ini ya itu orang tua itu yang harusnya memimpin anak ya, suami yang seharusnya memimpin istri, lalu kepala negara yang seharusnya memimpin rakyatnya, ini ordo namanya gitu. Guru yang seharusnya memimpin murid ya, guru bisa nggak sempurna, guru bisa jelek ngajarnya, lalu terus bagaimana? Apa bisa ya tiba-tiba terus murid tiba-tiba sudah hari ini lu turun. Saya yang ngajar. Meskipun saya baru umur 12, tapi saya ngajar. Ayo lu duduk sana itu. Dengarkan ya. Kalau nggak mendengarkan, saya lempar penghapus. Ini murid kurang ngajar ya, saya seperti ini. Gitu. Ngomong sama gurunya seperti itu. Guru bisa jelek ngajarnya. Gitu. Suami juga bisa jelek memimpinnya. Gitu. Tapi apakah karena itu terus saudara turunkan kepemimpinannya? Gitu. Lu duduk sana gitu ya. Mulai sekarang saya yang pimpin gitu. Karena lu nggak becus soalnya. Gitu. Saya aja yang pimpin. Itu kan nggak bisa diterima gitu ya. Saudara bisa bayangkan nggak tiba-tiba ada jemaat yang berdiri di mimbar pada hari Minggu. Ya. Hari ini saya yang khotbah. Kenapa? Karena sudah 3 minggu ini khotbahnya jelek terus terang. Saya sekarang khotbah. Saudara bisa kebayang nggak ya ada jemaat kayak begini? Nggak bisa kan? Ini nggak bisa ditoleransi kan? Atau tiba-tiba siapa gitu ya masuk ke istana presiden lalu dia tidur di sana. Mulai sekarang saya. Karena menurut saya nggak becus ini. Pak Presiden nggak becus pimpin negara ini. Saya sekarang yang masuk. Itu mungkin nggak seperti itu? Nggak mungkin kan? Kenapa nggak mungkin? Ya karena Tuhan taruh ordonya sudah begitu. Gitu. Ini adalah suami yang sudah berjanji menikah. Ya sudah ordonya dia yang memimpin. Gitu. Ya belajar menghormati kepemimpinannya. Kalau dia nggak sempurna, ya saudara sebagai penolong yang sepadan, mesti mendampingi dia bagaimana supaya dia bisa terus disempurnakan oleh Tuhan. Ya, daripada kita menjadi istri yang akhirnya jadi nggak menghormati dia, apalagi mulai menghina, membicarakan kejelekannya di kanan kiri dan sebagainya, nggak menolong apa-apa soal ini. Jadi 2 macam jawaban pertanyaan 2 ini. Nomor 3 mengenai poin keempat, kebutuhan untuk bekerja dan memiliki pencapaian. Bagaimana dengan pria yang lanjut usia dengan kondisi badan yang lemah yang harus diam di rumah dan aktivitas yang bisa dilakukan menjadi terbatas? Apakah yang bisa dilakukan agar kebutuhannya sebagai pria bisa dipenuhi? Ya ini pertanyaan bagus sekali. Ya, saya assume saudara juga mengerti ya bahwa ini adalah memang saat perkecualian ya gitu. Memang dia terserang penyakit, nggak bisa bekerja. Ya kita minta kekuatan dari Tuhan di dalam hal ini, either istri, kalau istri masih bisa bekerja, atau anak ya yang bertanggung jawab juga
ya bisa menghidupi keluarganya ya, dalam hal ini papanya, mamanya gitu. Tapi pertanyaan saudara baik juga gitu, bagaimana kita bisa menolong dia ya supaya dia juga ya tetap ada dignitas seorang pria gitu kan ya. Saya nggak tahu ya, saya keadaannya ini seperti apa, apakah sampai sudah demensia gitu misalnya, kalau sampai pikun kan lain lagi ya, berarti memang dia sudah nggak bisa dimintain pendapat, nggak bisa ada apa ya, nasihat yang kita bisa nantikan lagi, memang dia pikirannya juga sudah sangat-sangat terbatas gitu. Tapi kalau misalnya belum sampai ke sana, ya dia masih bisa berpikir, sudah bisa tetap menghargai, dia punya apa ini namanya, nasihatnya, pertimbangannya, pemikirannya. Ya toh dia bukan nggak mau bekerja, tapi nggak bisa lagi bekerja ya, karena dibatasi oleh penyakitnya gitu kan. Dia masih bisa dimintain apa ini ya, nasihat gitu. Kepemimpinannya masih bisa jalan gitu. Ya, saudara bisa menyaksikan ada banyak orang tua yang mungkin nggak bekerja lagi ya. Mungkin biasanya di keluarga apa ya ini Pak, apa ini kebudayaan tertentu ya, itu yang sudah tua gitu ya, tapi dituakan ya. Nah, kalau dia ngomong seluruh keluarga besar diem dan mendengarkan pendapatnya, bisa kan saya. Tapi mungkin dia juga sudah nggak bekerja lagi, tapi dia masih dihargai ya. Selain karena pengalamannya, tapi juga karena dia ya kita bisa expect certain kebijaksanaan daripadanya. Nah kalau itu mungkin bisa menjadi sesuatu yang indah. Jadi dia nggak di-ignore begitu saja, saya. Karena betul manusia itu bukan di dalam pekerjaannya saja gitu. Jangan kita misalnya sebagai anak, sebagai istri, lalu melihat suami kita memang nggak bisa bekerja lagi, bukan karena dia nggak mau, tapi memang dia nggak mampu lagi, misalnya karena sakit penyakitnya dan sebagainya. Lalu kita terus cenderung membuang dia, ignore dia, mulai nggak hormat lagi kepada dia. Ya. Ini oportunistik ya namanya. Selagi dia bisa kerja, kita mau uangnya, kita menghormati dia. Selagi dia sudah nggak menghasilkan lagi, terus kita buang begitu saja, seperti kayak habis manis sepah dibuang gitu. Itu kan bukan sikap ini ya, orang yang benar gitu. Tapi betul seperti saudara bilang, kita masih belajar untuk menghargai dia supaya dia bisa tetap menjalankan perannya kalau mungkin ya sebagai laki-laki yang bisa memberikan bimbingan, memberikan nasihat dan sebagainya. Yang lebih sulit kalau mungkin sudah demensia ya, kalau sudah kalau sudah nggak bisa lagi ada nasihat ya, misalnya ngomongnya pun ngawur dan sebagainya, bagaimana ya kita bisa menantikan kepemimpinannya dia? Ya sudahlah, itu anggaplah sebagai betul-betul perkecualian yang dihadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya kita belajar merawat, di dalam hal ini panggilan kita adalah menyaksikan janji kesetiaan kita yang kita bilang waktu nikah itu kan ya, entah sehat atau sakit ya, akan tetap setia kepadamu, merawatmu ya, sampai mau memisahkan kita. Ya di sini menjadi satu kesaksian yang indah ya kalau kita bisa menyaksikan itu gitu di dalam kehidupan kita, dan orang-orang di sekitar kita itu juga bisa menyaksikan itu. Saudara tetap sabar, saudara tetap ada cinta kasih, ada pengabdian terhadap suami yang sudah nggak bisa menghasilkan apa-apa lagi, yang sudah renta, yang sudah sakit, tapi saudara tetap mengasihi, tetap menghormati dia. Itu satu kesaksian yang mempermuliakan Kristus. Pak Billy, bagaimana menurut pendapat Bapak bila suami tidak menafkahi dan tidak mau tahu urusan rumah tangga? Ya sulit ya, memang harusnya suami itu menafkahi gitu. Kalau dia nggak menafkahi ya dia bukan gini. Dia pertama dia nggak menafkahi karena dia memang nggak mampu, karena tadi misalnya dia sakit gitu ya, sehingga nggak memungkinkan lagi dia bekerja, atau sebetulnya karena dia malas gitu. Dia malas. Dia pemilih di dalam pekerjaannya. Dia katanya mau bekerja tapi sangat pemilih, atau dia berpikir terlalu tinggi tentang dirinya sendiri. Dia rasa harusnya dia CEO gitu misalnya. Tapi ini saya nggak bicara suami saudara by the way, saya bicara ini dalam pengertian general gitu. Nah ini bisa menimbulkan kesulitan. Kita bisa membawa dia ke dalam pengenalan yang benar akan dirinya, ya. Supaya orang jangan menilai diri terlalu tinggi, supaya orang jangan malas, supaya orang bertanggung jawab dan sebagainya. Karena bagaimanapun ya itu tugas daripada laki-laki ya, untuk dia menafkahi
eh, tadi loh 1 Timotius kan jelas ya tegurannya gitu. Itu adalah panggilan laki-laki untuk menyediakan bagi keluarganya. Kalau dia nggak melakukan itu, ya dia murtad, dia lebih buruk daripada orang yang tidak percaya. Katanya firman Tuhan. Itu kalimat tegas sekali loh di dalam prinsip firman Tuhan. Kalau ini kalimat seperti itu tetap tidak diindahkan nih, dia nggak peduli juga ya. Ya, saudara minta kekuatan Tuhan di dalam keadaan yang sulit seperti ini, minta pemeliharaan Tuhan, ya saudara yang bekerja atau minta anak-anak juga belajar untuk memikirkan pemasukan untuk rumah tangga ya, sehingga tetap bisa ada makanan yang disediakan Tuhan melalui ya pekerjaan kita. Ya ini sulit sekali ya pasti keadaan seperti ini. Harap sih dia juga ada komunitas yang baik yang bisa memberikan pandangan kepada dia, termasuk memberikan teguran, ya, cinta kasih, ya, sehingga dia bisa menjadi laki-laki yang lebih bertanggung jawab di dalam kehidupannya. Ini kalau bukan karena penyakit maksudnya ya. Kalau karena penyakit lain lagi, bukan karena dia nggak mau kan, tapi karena dia memang nggak mampu. Dalam realita ada cowok yang sifatnya submisif dan cewek tipe yang dominan. Bagaimana menanggapi hal yang tidak lazim ini? Ya, ini masing-masing harus belajar menyangkal diri ya, belajar menyangkal diri. Cewek yang memang katakanlah talented ya, dia serba bisa gitu ya, sangat independen dan sebagainya. Ya biasanya bersama dengan ini cenderung akan dominan ya gitu ya. Tapi kalau dia sudah memutuskan dirinya untuk menikah, dia menikah, ya dia belajar untuk submit. Kalau dia nggak mau submit, ya jangan menikah dong. Jangan menikah pun tetap harus submit kok, submit kepada presiden ya. Tetap di dalam hidup ini nggak mungkin nggak ada ordo yang lain. Dia nggak menikah pun juga ada orang tua kan, tetap juga harus menghormati orang tua kan sebetulnya gitu. Tapi kalau dia rasa terlalu beban berat, misalnya untuk wanita seperti ini ya, dia sudah tahu dia nggak bakal bisa submit kepada suami gitu misalnya. Ya sudah, dia ada pilihan tuh tidak menikah kan sebetulnya gitu. Tapi kalau dia sudah memutuskan untuk menikah, ya dia harus setia untuk bisa submit itu. Orang yang menikah, sisi perempuan maksudnya ya, dia menikah, berjanji menikah tapi nggak mau submit, ini masalah sudah seperti ini, nggak bisa gitu. Sisi yang lain juga untuk fair ya, laki-laki ya, kalau dia nggak bisa memimpin, ya jangan menikah kali ya, jangan menikah gitu. Pendeta Stephen Tong ya, ini pernah dia pakai istilah sederhana ya, soalnya ini pakai istilah sederhana, ya bicara laki-laki kalau nggak bisa kerja, nggak usah nikah. Perempuan kalau nggak bisa masak, jangan nikah. Ini kalimat nggak mutlak ya by the way ya, sudah mesti tangkap ini ya, tangkap makna utamanya gitu. Maksudnya apa? Nggak bisa masak, nggak bisa kerja, karena kerja itu adalah panggilan utama laki-laki kan. Laki-laki harusnya menafkahi, dia harusnya memimpin ya, dia harusnya bisa mengayomi, dia harusnya bisa protek. Kalau dia nggak bisa ini ya jangan nikah gitu. Perempuan nggak bisa masak, ini mungkin kalau sekarang memang nggak harus bisa masak lah ya, tapi paling nggak bisa pesenin Gojek atau gimana gitu, boleh aja gitu. Tapi nggak bisa masak dalam pengertian ini loh saya maksudnya, nggak mau tahu urusan rumah tangga gitu ya, nggak memperhatikan tentang selimut ini cukup panas atau nggak panas gitu misalnya ya, kompor ini nyala atau nggak nyala dan sebagainya, nggak mau tahu dengan urusan itu sama sekali gitu ya. Taunya cuma memperindah, mempercantik diri sendiri, ya nggak usah nikah lah, nggak usah nikah gitu. Orang yang nggak ada tanggung jawab seperti ini ya sudah dia sendiri saja gitu. Dia kayaknya nggak ada pengabdian untuk orang lain gitu. Tapi begitu seseorang ada keputusan untuk menikah, ya maka yang laki ya belajarlah memimpin, yang perempuan belajarlah dipimpin. Karena kalau ya laki-laki yang tipenya submisif, dia dipimpin gitu ya. Terus memang ketemunya sama perempuan yang dominan, cenderung memimpin, terus sama-sama saling menikmati lagi. Perempuannya menikmati lakinya submit kepada dia gitu, menikmati powernya dia sendiri. Laki-lakinya juga aji mumpung lagi gitu. Ya bersyukur juga ya, saya nikah dengan perempuan yang serba bisa, saya nggak usah protek dia, kayaknya saya malah bisa diprotek dia. Kalau jalan bareng ada anjing, wah laki-lakinya memeluk istrinya, "Ma, tolong saya," gitu misalnya ya. Mana gitu ya, terus mulai istrinya yang
apa ini cincin bajunya gitu misalnya. Ya ini lucu sekali ya begini ini nggak cocok ya saya ini kalau sampai punya anak-anaknya kan bisa super confused ya. Mereka bisa bingung sebetulnya yang papa yang mana ya dia. Yang mama yang mana ya dia. Papa mana, mama mana gitu. Papa saya kalau lebih feminin, mama saya kalau lebih maskulin. Akhirnya repot banget nanti dia jadi generasi yang bertumbuh di dalam keanehan seperti ini. Jadi gak menolong, saya pasti gitu ya. Belajar saling menyangkal diri gitu. Balik lagi ya, kita sudah memutuskan ini kan, menikah dengan seseorang ya, hormatilah keunikan ya, temperamennya dia, toh itu pilihan saudara ya, pilihan saudara. Kalau dia nggak bisa menurut standar saudara harus sama mimpin tuh seperti ini. Kalau dia kayaknya kurang cepat atau apa ya berikanlah dorongan gitu ya. Berikanlah encouragement ya itu salibnya kita lah di dalam hal ini ya, tapi jangan menggantikan jangan take over kepemimpinan karena itu nggak menolong. Bagaimana dengan hubungan suami istri yang semakin lama sudah seperti kakak adik, tidak ada intimasi, bagaimana solusinya? Ya sudah ini saya assume bukan bukan karena sudah usia penuaan dan sebagainya, itu lain lagi ya gitu. Tapi kalau belum ya jadi sesuatu yang kurang sehat gitu, karena seperti yang tadi kita sudah baca di dalam Korintus tadi ya, Tuhan juga menyediakan itu gitu. Tuhan menyediakan keintiman seksual itu menjadi sesuatu yang indah. Again, nafsu seksnya orang bisa lain-lain ya, kita mesti saling mengerti gitu ya, nggak bisa mengharapkan yang sama gitu. Ya, jawabannya ya ketemu di tengah gitu. Tapi jangan egois memaksakan porsi kita sendiri gitu ya, porsi kita sendiri. Saya nggak kepingin ya itu nggak kepingin. Perkara lu kepingin ya itu urusan lu, terserah gitu ya. Nggak bisa seperti itu gitu. Jadi mesti saling menyangkal diri lah, sama jawabannya dalam hal ini. Pasti ada aspek di mana menjadi kakak adik ya, nggak salah saya ada seperti ini. Tapi ini jangan dimengerti di dalam arti nggak ada keintiman seks sama sekali ya. Khususnya kalau masih di dalam periode yang Tuhan masih memberikan kesempatan itu gitu, karena ini juga menjadi sesuatu yang indah, kenikmatan tubuh yang Tuhan sediakan ya. Kedua, saya masih berhubungan intim dengan suami, melayani dia, tetapi suami hanya memuaskan dirinya sendiri. Jadi saya memilih memuaskan diri sendiri. Apakah dosa? Saya sudah pernah bicarakan, tetapi suami tidak peduli. Saya kurang ngerti saya ini, maksudnya memuaskan diri sendiri ini maksudnya selagi berhubungan seks dengan saudara, tapi dia memuaskan diri sendiri, atau dia nggak mau berhubungan seks dengan saudara dan memuaskan diri sendiri, misalnya dengan masturbasi, atau maaf ya, saya pembicaraan ini anyway, saya assume kita semua sudah menikah, jadi ini bukan sesuatu yang tabu lah, kita sentuh bagian ini ya. Apa gitu, maksudnya dia masturbasi sendiri gitu, atau apa ya, saya kurang jelas gitu. Cuma kalau sejauh di dalam pengertian hubungan seks ya, kan masih di sini saudara bilang kan masih berhubungan intim, berarti ini ada hubungan seks kan, berarti kan ada hubungan intim. Ada ini saya nggak expert sesuai di dalam bagian ini ya, tapi saya pernah baca tulisan seorang Kristen bahkan ya, dia itu even my encourage ya, waktu seseorang itu melakukan hubungan seks ya, itu nggak salah kalau orang itu mencari kepuasannya gitu, mencari kepuasannya sendiri. Jadi laki-laki yang berhubungan seks ya, dia mencari maksimalitas kepuasannya dia sebagai laki-laki. Tapi demikian juga perempuan ya, perempuan itu juga mencari kepuasan yang maksimal ya dari sisi perempuan itu. Nah itu nggak harus salah gitu, nggak harus salah di dalam hubungan yang seperti itu. Nah kalau saudara maksudnya ada di dalam konteks hubungan seks, sejauh itu masih termasuk di dalam keintiman hubungan seks ya, nggak harus terlalu negatif saya melihatnya. Memang ya gini saya, kalau kita berhubungan seks tapi terus kemudian kita pikirnya itu juga ini ya, saya mesti memberi ya, ini nggak boleh egois, altruisme dan sebagainya. Mungkin bisa terlalu idealis ya saya. Waktu saudara berhubungan seks tapi saudara pikirnya adalah ini bagaimana saya menyenangkan suami saya gitu ya, supaya dia puas ya. Kepentingan saya nggak puas, kepuasan saya nggak penting sama sekali gitu. Mungkin bisa nggak realistis saya untuk ini, untuk apa itu, untuk dihidupi gitu ya.
Karena seks itu kan memang untuk kenikmatan. Ya, kenikmatan siapa ya? Kenikmatan termasuk kenikmatan saya juga kan pasti gitu. So mungkin nggak perlu terlalu kritis ya di dalam hal ini. Sejauh itu masih di dalam konteks hubungan seks maksudnya. Kan saudara bicara di sini hubungan intim. Lain halnya kalau sudah hubungan intim makin nggak ada, makin jarang. Terus digantikan dengan yang lain. Nah ini persoalan. Bagaimana saya menolong anak dan suami yang suka tidak jujur karena dia mau terlihat baik, malu salah. Nah kita juga begini saudara, ini kita tahu ada yang namanya pride laki-laki gitu ya, pasti ada. Laki-laki itu pride-nya tinggi gitu. Ada problem itu pasti ya. Kita mesti menolong dia untuk bisa keluar dari sana, baik itu suami kita maupun anak kita. Tapi bagaimana kita menolong, termasuk juga dengan kita sendiri bisa berintrospeksi sebagai istri. Akan lebih mudah ya bagi suami itu tuh minta maaf ya untuk bisa tampil apa adanya, termasuk dengan kesalahannya. Kalau dia tahu istrinya itu bukan istri yang suka menyalahkan. Tapi kalau kita menjadi istri yang suka menyalahkan ya, judgmental ya, suka menghina kelemahannya dan sebagainya, ya itu semakin memperparah. Akhirnya suami itu, nah istri saya kayak begini gitu. Ya lebih baik dia nggak tahu kelemahan saya. Lebih baik saya nggak usah ngomong, nggak usah cerita pergumulan saya. Karena apa? Setiap kali saya cerita disalah-salahin gitu. Setiap kali saya, ya lu goblok sih soalnya gitu. Ya kok sudah lah. Kalau gini ya diem saja gitu. Ngapain cerita? Bener kan sudah? Ya siapa di sini yang ikut berperan di dalam kesalahan ini? Bisa jadi kita juga, karena kita nggak memberikan situasi yang kondusif sehingga dia itu bisa tampil vulnerable gitu. Kita nggak memberikan dia itu kesempatan tuh dia bisa tampil dengan kelemahannya, karena kita sendiri terlalu perfeksionis dengan nggak mau ada kelemahannya dia gitu. Ya susah dong kayak begini saudara kalau punya anak sedikit dia salah sedikit, saudara bentak sedikit, salah bentak, lama-lama dia apa-apa ya dia nggak jujur lah gitu. Betul kan? Saudara dia salah sedikit aja saudara bentak, saudara ngamuk-ngamuknya 7 menit gitu misalnya, padahal dia cuma air jatuh sedikit gitu ya. Saudara khotbah langsung 7 menit gitu misalnya. Ya lain kali dia nggak akan cerita lah, saudara ada apa-apa ya mendingan diam lah. Mama saya kayak gini, misalnya gitu ya, misal ini gitu. So bagaimana saya? Ya belajarlah menerima lah, belajarlah sabar, belajar apa ya saudara gini. Seorang suami ya, seorang anak itu ya, dia paling expect dia diampuni di mana? Itu di rumah kan harusnya gitu. Seorang suami kalau salah ya, dia itu paling expect dia diampuni di mana? Di rumah sebetulnya gitu. Sebelum dia mengexpect ini di gereja dia juga boleh expect lah ya di gereja tuh. Tapi yang pertama dia boleh mengexpect pengampunan tuh di mana? Di rumah harusnya gitu. Lah kalau di rumah dia nggak dapatkan pengampunan yang ada terus disalah-salahin salah terus gitu. Ya bagaimana saya mau tampil vulnerable, dia nggak ada kesempatan tuh itu. Nggak mungkin itu. Anak kita juga nggak bisa kalau kita tahu ini, kalau orang tuanya ini killer kayaknya, nggak ada pengampunan, ya dia akan, ya kita sebagai orang tua mesti refleksi ya di dalam hal ini. Dia akan cari pergaulan dengan teman-temannya, mungkin teman-temannya bisa menerima dia kali. Teman-temannya bisa lebih mengampuni dia kali kalau dia ada kesalahan, daripada kita orang tuanya, gitu misalnya. Nah makanya nggak gampang ya. Satu sisi kita nggak mau spoiling anak kita pasti ya. Satu sisi kita pasti ada menegurnya betul. Ya, satu sisi kita mau ada koreksinya, betul saya. Tapi jangan sampai mencekik ya, sampai nggak kasih space gitu, dan sampai nggak ada pengampunan gitu. Sampai setiap hari kerjanya kita hanya menyalahkan dia terus, salah melulu kayaknya anak kita gitu. Ya sulit. Gimana dia bisa terbuka di dalam hal ini? Gimana dia bisa jujur ya? Seperti pertanyaan saudara. Pertanyaan nomor 4, satu-satunya menjadi kebutuhan no peace point 5. Apa ya no peace point ini maksudnya nggak ngerti saya. Keributan ya. Satu-satunya menjadi keributan, no peace. Oke, keributan tuh no peace. Ya oke, terus maksudnya poin 5 ya oke. Adalah masalah parenting. Suami tidak terlibat. Sejauh mana saya menjadi penolong tanpa mengibui suami saya? Bukankah suami kepala dan harus terlibat mendidik anak? Ya oke, setuju saya. Ada bagian suami juga di dalam mendidik anak. Kalau saudara merasa terlalu letih ya, terlalu capek, kok kayaknya semuanya saya yang ngurusin deh. Ini suami kok nggak mau tahu sama sekali ya urusan anak gitu ya. Ya saudara komunikasikanlah dengan suami gitu. Saya setuju gitu. Mendidik anak pasti bukan sepenuhnya urusan ibu ya. Pasti ada bagian suami juga.
Suami juga harus terlibat urusan ini ya, urusan anak dan sebagainya. Tapi suami juga punya tanggung jawab bekerja. Ya, itu tanggung jawab bekerja itu juga berat, ada tuntutannya sendiri ya. Jadi ekspektasinya istri juga harus realistis ya di dalam hal ini ya. Saya setuju dengan saudara bahwa suami juga harus peduli urusan anak, nggak bisa diserahkan sepenuhnya hanya kepada urusan istri gitu misalnya, betul. Tapi dia bisa masuk sampai mana, apa yang dia bisa lakukan, proporsinya sampai seberapa. Nah itu sudah bisa bicarakan dengan suami. Ya. Dua pertanyaan terakhir ya. Pak Billy, bagaimana saya belajar mengagumi suami yang banyak kelemahan? Gini saya, suami kita banyak kelemahan, oke memang banyak kelemahan, tapi saudara sendiri juga banyak kelemahan nggak? Salah satu untuk bisa melihat kelebihan orang lain, ya, dan bukan hanya berfokus kepada kelemahannya, itu adalah dengan menyadari bahwa saya sendiri juga punya kelemahan yang nggak kalah banyak dengan kelemahannya orang lain. Kelemahan saya tidak lebih sedikit daripada kelemahan suami saya. Gini loh, salah satu bahaya yang bikin kita itu nggak bisa respect orang lain adalah self-righteousness. Hati-hati ya dengan dosa ini ya. Salah satu dosa yang Alkitab berulang kali menegur dengan teguran yang luar biasa keras, luar biasa keras terdahan, sangat-sangat keras ya. Apa saya? Self-righteousness. Saya nggak bisa membicarakan saudara by the way, ini saya jawab secara aja, general gitu. Tapi kalau kita melihat kelemahan suami kita makin lama makin banyak, makin besar, terus saya makin lihat diri saya sendiri, saya lebih baik daripada suami saya. Saya lebih pintar daripada, saya lebih cinta anak-anak, saya lebih bisa kerja, saya lebih rohani, saya lebih mengerti apa itu kehidupan. Ya ini masalah, sudah kayak begini ini masalah. Bagaimana sudah bisa respect suami saudara? Tapi ujung-ujungnya saudara apa sebetulnya? Ini kesombongan sebenarnya. Kesombongan ini menghalangi kita untuk admire suami kita, bukan karena dia terlalu banyak kelemahan saja, tapi karena kita nggak melihat kelemahan kita sendiri. Tapi kalau kita melihat kelemahan kita sendiri, terus kita melihat bagaimana suami kita juga masih bisa menerima kita, despite kelemahan kita yang banyak. Nah, saya mulai bisa melihat kebaikan suami saya. Saya bukan cuma melihat kelemahannya, saya juga bisa melihat kelebihannya. Ya. Kalau ada kelemahan yang sungguh-sungguh mengganggu ya, atau even katakanlah jadi batu sandungan, ya sekali lagi saudara kan menikah dengan dia, komunikasikanlah baik-baik. Bisa kok komunikasi. Saudara nggak harus telan-telan pendem sariawan di dalam, ya nggak harus. Ngomong aja nggak apa-apa gitu. Kasih tahu ya, ini kamu punya kelemahan yang ini ya, saya susah terima loh saudara. Dan ini, ya bilang aja terus terang, ini menghalangi saya bertumbuh. Sekaligus pakai alasan rohani. Tapi jangan pakai alasan rohani untuk main-main ya, betul gitu maksudnya. Ini, saya susah ya bertumbuh. Kamu dengan kelemahan seperti ini, menghalangi saya melihat kemuliaan Kristus. Ngomong aja, supaya dia juga bertobat tuh. Kalau memang ada yang perlu dikoreksi. Tapi ya kita percaya orang ada kelebihannya juga ya, belajar melihat kelebihannya. Tapi jawaban saya tadi terutama ada. Biasanya kita itu susah sih menerima kelemahan orang lain, bukan cuma suami sih ya, siapa saja gitu. Karena kita nggak lihat kelemahan kita sendiri. Biasanya seringkali. Kita tuh biasa sangat nggak sabar kelemahan orang lain ya, karena kita nggak lihat kelemahan kita sendiri. Tapi begitu kita melihat kelemahan kita yang banyak juga dan besar itu, waktu saya melihat kelemahannya orang lain, saya bisa lebih sabar. Kenapa? Ya karena saya sendiri tahu saya juga lemah sebenarnya ini. Ya, saudara kalau punya kelemahan tertentu gitu ya, kelemahan tertentu, lalu saudara melihat ada orang lain yang punya kelemahan mirip dengan saudara. Saudara bisa lebih sabar, betul kan ya? Karena apa? Karena saudara tahu pergumulan untuk keluar daripada kelemahan itu membutuhkan waktu, ya. Saudara jadi bisa lebih simpati. Tapi kalau kita nggak punya kelemahan itu, kita bisa, kok dia gitu sih? Masa gini tuh aja nggak ngerti sih gitu ya? Kok gini aja nggak bisa sih? Apa susahnya sih dengan ini? Kita jadi kurang sabar, kurang mengerti, karena kita nggak ngerti, nggak pernah mengalami kelemahan itu, gitu misalnya. Gitu. Ini kan common sense saja dalam hal seperti ini. So intinya ya belajarlah merenungkan kelemahan saudara gitu.
merenungkan kelemahan kita bisa membawa kita lebih rendah hati. Terus kalau kita lebih rendah hati, ya kita bisa lebih admire pasangan kita. Oke, pertanyaan terakhir saya. Keluarga suami, adik-adik kakak, tidak ada keinginan seksual. Dipeluk pun tidak mau. Kami sebagai istri bagaimana? Kami tidak memiliki keturunan. Waduh, ini sulit juga ya saya pertanyaan gini. Saya kurang mengerti saya. Kalau misal dia the fact bahwa dia mau menikah, harusnya dia terbuka juga ya untuk ini gitu. Ya kalau dia gak ada kebutuhan ini ya, kenapa dia mesti menikah gitu? Serba sulit ya. Tapi kalau dia memerlukan pertolongan medis ya, sebaiknya dia cari psikiater. Tapi cari psikiater bisa sulit lagi, ntar dia marah lagi ya. Gimana sudah? Dia apakah pergi ke gereja atau tidak gitu? Kalau pergi ke gereja ya mungkin minta tolong hamba Tuhannya yang bicara gitu ya. Ini ya hopefully dia nggak tersinggung gitu. Bicara, kasih tahu bahwa di dalam pernikahan itu perlu keintiman seksual karena ada kebutuhan itu juga gitu. Dan the fact bahwa dia sudah menikah ya mestinya terbuka untuk hal seperti ini. Kemungkinannya bisa banyak sih ya, kemungkinannya bisa banyak. Ini saya assume jawaban yang pertama ini memang dia yang katakanlah ada persoalan gitu. Sampai dipeluk aja nggak mau gitu, gimana ya ini? Berarti seperti kayak nggak ada kebutuhan physical touch sama sekali ya. Saya nggak tahu konteksnya bagaimana, saudara sendiri. Saya bukan mau membebani ya, bukan. Ini kalau nggak cocok untuk saudara, lupakan saja. Mungkin ini untuk orang yang lain ya, bukan untuk yang tanya gini. Tapi juga bisa ada kemungkinan ini, sebagai perempuan ya, saudara juga menjaga ini ya, apa ini? Keindahan apa ya, presentable, jangan nggak dandan, jangan apa ya, jangan nggak menarik gitu. Terutama untuk suami lah, terutama untuk suami. Kalau untuk orang luar nggak terlalu penting sih sebetulnya gitu ya, kecuali ini ya sedang diperkenalkan oleh suami, ya bisa penting juga supaya suaminya nggak malu gitu ya. Ini istri saya, istrinya lagi pakai daster gitu, waduh, gimana sih? Tapi untuk suami lah terutama gitu. Untuk suami, saudara boleh berdandan gitu. Saudara boleh menghias diri. Saudara boleh, maaf ya kalau ini gak ada maksud untuk menyinggung. Saudara boleh melangsingkan badan juga. Gitu. Ya, untuk suami lah gitu. Kalau ada isu di sana gitu. Kalau ada isu di situ, itu jangan di underestimate ini persoalan seperti ini ya. Karena itu bisa jadi penyebab kenapa juga suami kurang tertarik gitu. Tapi ini again mungkin bukan case saudara ya, saya nggak tahu, might not be cocok untuk semua orang kalimat ini. Bisa saja persoalannya betul-betul pada suaminya, memang suaminya yang di dalam hal ini ada certain abnormalitas ya. Ya perlu bicara dengan counselor, perlu bicara dengan psikiater ya, kenapa seperti ini gitu. Apakah dia ada masa kecil yang sampai menyebabkan dia nggak punya keinginan seksual atau bagaimana gitu, perlu dibicarakan lagi gitu. Maaf saya nggak bisa memberikan apa ini ya solusi yang langsung direct karena ini satu pergumulan yang mesti diselesaikan secara bertahap gitu. Saya harap Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan kepada kita dan ada jalan keluar. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami sekali lagi mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh berbicara kepada kami sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak pergumulan yang kami hadapi dan juga ada begitu banyak pertanyaan yang kami hadapi dalam pergumulan. Kiranya Tuhan kami senantiasa belajar rendah hati, bercermin di bawah kebenaran firman-Mu. Dan kami juga boleh berubah di dalam setiap kekurangan-kekurangan kami, agar dalam kekuatan Tuhan kami sungguh-sungguh boleh menjadi penolong yang sepadan bagi pasangan kami, bagi suami kami, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui keluarga kami. Tolonglah kami dalam segala kelemahan, dan kiranya Tuhan sendiri yang boleh senantiasa menguduskan kami setiap hari. Berikan kami cinta kasih-Mu, untuk kami boleh rela tunduk, mengasihi, dan juga mau taat kepada pasangan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami pada sore hari ini. Engkau yang kiranya boleh memberkati Pak Billy, untuk terus juga senantiasa dipakai Tuhan, untuk boleh memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan di dalam setiap firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan sungguh mengucap syukur. Amin.